Berliana. Jadi, mau dijelasin sedikit gambaran acara hari ini, dimulai dari tata tertibnya. Yang pertama, selama sesi berlangsung, peserta dianjurkan untuk menggunakan nama sendiri, supaya admin lebih mudah untuk mengkonfirmasi kehadiran kalian. Yang ketiga, para peserta dimohon untuk tidak menyalakan mikrofon atau mode mute selama sesi sharing dilaksanakan. Kemudian pertanyaan dapat diajukan saat sesi tanya jawab berlangsung. Jika peserta ingin bertanya, dimohon untuk terlebih dahulu raise hand sehingga dapat dilihat oleh host atau co-host. Ini ketutupan. Bentar. Peserta yang telah terpilih untuk mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk menyalakan video dan suara. Pertanyaan juga dapat diberikan melalui kolom chat Zoom. Oke, jadi sebenarnya Laut Tengah Sharing Session ini apa sih? Laut Tengah Sharing Session itu adalah wadah inspirasi yang diinisiasi oleh Berliana Kimberly alias aku sendiri selaku pemilik platform Instagram dan Wattpad bernama Prasa Berliana bagi pembacanya. Tujuannya itu buat apa? Tujuannya supaya pembaca cerita fiksi dari akun Prasa Berliana tidak hanya terhibur dengan kisah-kisah yang ada di dalamnya, tetapi juga dapat menambah wawasan dari berbagai narasumber yang memiliki profesi mirip bahkan sama dengan karakter dalam cerita. Cerita hari ini tuh emang ada apa sih gitu, emang cerita apa yang akan dijadikan inspirasi gitu ya dari sharing session kita hari ini. Cerita yang akan menjadi akar sharing session kita hari ini itu berjudul Laut Tengah, yang insya Allah akan diterbitkan menjadi sebuah novel dalam kurun waktu dekat, kalau nggak berubah insya Allah bulan April. Dan cerita ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Haya. Dia nekat jadi istri kedua demi S2 di Korea. Tanpa dia ketahui, pilihan nekatnya tersebut menjadi bumerang karena menguak masa lalu kelam yang selama ini mati-matian ingin dia lupakan. Jadi teman-teman bisa lihat di akun Wattpadku, namanya Frasa Berliana, sudah dibaca sebanyak berapa ya itu? 793.000. Alhamdulillah, semoga naik terus bisa 1M, amin. Dan hari ini narasumber kita itu bernama Mbak Feby Elvida. Mbak Feby ini mahasiswa S3 Seoul National University. Beliau juga seorang dosen sastra Korea di Universitas Gajah Mada. Dan nggak cuma S3, tapi dulu juga S2-nya di Seoul National University. Jadi kalau nggak salah, Mbak Feby ini memang udah kurang lebih 5 tahun ya di Korea. Nah, hari ini kita bakal sharing, bakal tanya-tanya sama Mbak Feby, gimana sih rasanya jadi mahasiswa di Korea. Terus abis itu kita juga bakal tanya, kenapa Mbak Feby juga milihnya Korea gitu ya. Walaupun kita tahu sih Mbak Feby emang jurusannya sastra Korea gitu, tapi betah juga gitu 5 tahun ya di Korea, luar biasa. Oke, langsung aja Mbak Feby bisa memberikan materinya, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dengan peserta. Kepada Mbak Feby, aku persilahkan. Oke, terima kasih Kim. Masya Allah baru ketemu pertama kali ya kita di sini di Zoom. Biasanya di Iya, soalnya kita Instagram. time slip Mbak. Ketika aku ke Korea, Mbak Feby pulang ke Jogja, terus aku dari Jogja, Mbak Feby berangkat lagi ke Korea. Iya, jadi Masya Allah apa namanya bisa ketemu di sini. Terima kasih Kim buat kesempatannya. Saya mulai aja ya, langsung share screen bisa ya langsung. Bisa Mbak, Tuh, udah dijadiin co-host kalau nggak salah. oke, tunggu sebentar. Turun. Yap, udah kelihatan ya. Oke, udah kelihatan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, masih di Indonesia masih pagi ya. Selamat pagi teman-teman semua yang sudah datang di acara hari ini ya, Laut Tengah Sharing Session bersama Kimberly, Berliana Kimberly dan saya. Perkenalkan nama saya Febriani Elvida Trifarani, biasa dipanggil Feby, atau kalau pendeknya sih Feby Elvida gitu biasanya ya. Dan sekarang saya sedang studi S3 di Seoul National University untuk belajar tentang sastra Korea modern, dan sebelumnya tadi sudah dijelaskan juga, diperkenalkan oleh Kim kalau saya juga dulu S2-nya di SNU juga, kemudian S1-nya saya di UGM, jurusan bahasa Korea UGM seperti itu. Hari ini insya Allah saya akan sharing ya tentang bagaimana pengalaman saya menjadi seorang pelajar di Korea, kemudian mungkin ada yang muslim
Muslim juga di sini, jadi saya sekalian sharing juga tentang kehidupan para muslimah atau mahasiswa Muslim di sini seperti itu. Oh ini tadi ya udah dijelaskan. Ya, insya Allah tahun ini 5,5 ya kalau misalkan digabung dari yang waktu saya S2 kayak gitu. Jadi saya pertama kali ke Korea 2013 sampai 2017. Sebenarnya nggak pertama sih waktu itu, pertama S2-nya kayak gitu. Kalau yang pertama kali dulu pernah ikutan program 10 hari gitu 2011, tapi cuman kayak 10 hari jadi nggak terlalu lama. Dan kembali lagi ke Korea 2013 dan kembali lagi ke Korea tahun 2020. Jadi Masya Allah, kalau orang-orang bilang, kok kamu nggak bosen gitu ya ke Korea, kayak gitu. Jadi ya mungkin takdirnya ke sini gitu. Jadi gitu deh. Hari ini kita akan sharing ya tentang mungkin sebelum masuk bagaimana saya apa ya belajar di sini itu mungkin kayak saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih budaya Korea yang perlu kita ketahui seperti itu dan bagaimana kita harus melihat Korea itu sebagai satu negara yang mungkin tidak hanya keluar di drama atau di film yang biasanya teman-teman banyak menonton ya sekarang udah hits banget kan Korean dramas dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian saya akan sharing tentang bagaimana pengalaman saya sebagai seorang mahasiswa di Korea, kemudian tantangannya dan juga sedikit tips bermuslim dan juga bagaimana teman-teman untuk bisa meraih mimpi teman-teman di Korea. Oke, jadi sebenarnya Korea sendiri mungkin kalau banyak yang sudah tahu ya di sini ya, dari misalkan ada yang sudah belajar atau ada yang sudah pernah melihat atau membaca artikel tentang Korea seperti itu. Kalau misalkan saya boleh sharing sedikit tentang budaya atau apa ya kayak fakta-fakta tentang Korea itu, mungkin saya bisa kayak memberikan simpulannya seperti ini gitu. Jadi Korea itu adalah salah satu bangsa dengan satu etnis ya. Maksudnya dalam artian kalau di Indonesia kita punya banyak sekali race atau suku seperti itu ya dengan berbagai bahasa, bahkan mungkin satu orang dengan bahasa ibu, maksudnya dalam artian kalau orang Jawa belum tentu bisa memahami bahasa daerah lain seperti itu. Tapi kalau di Korea sendiri tidak ada suku yang berbeda seperti itu. Jadi mereka satu etnis dari dulunya dan mereka hanya memiliki satu bahasa walaupun mereka punya kayak aksen ya atau apa ya namanya kayak ya kalau misalkan aksen Jawa, misalkan Jawa Timur sama Jawa Tengah itu kan beda tuh. Nah, seperti itu di Korea juga bahasa Korea aksen yang di daerah sini berbeda dengan aksen yang misalkan di daerah yang mana kayak gitu. Tetapi kalau misalkan mungkin teman-teman tahu Pulau Jeju itu mereka punya sedikit apa namanya bahasa sendiri ya, kayak aksennya memang sangat berbeda gitu karena mungkin dia di pulau seperti itu. Kemudian bagaimana Korea itu masih suka memiliki kayak satu rasa inferior dan juga mereka juga punya kayak merasakan kayak superior terhadap kayak negara-negara tertentu atau yang paling kita tahu juga budaya pali-pali ya atau misalkan cepat-cepat biasanya kayak teman-teman suka lihat di drama atau di film gitu gimana kalau orang Korea itu selalu melakukan sesuatu tuh dengan sangat cepat dan pokoknya intinya tepat waktu seperti itu. Kemudian kita tahu pendidikan Korea sangat apa ya sangat booming ya, maksudnya mereka demam pendidikan fevernya itu sangat luar biasa. Bagaimana mereka sangat bersaing untuk bisa masuk ke misalkan universitas yang bagus, bagaimana mereka bersaing untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus, dan semata-mata itu hanya untuk meraih status sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat seperti itu dan lain sebagainya. Atau misalkan kalau saya boleh tahu atau boleh kayak sharing gitu ya, bagaimana budaya Korea di mata seorang mahasiswa seperti saya. Orang Korea itu adalah orang-orang yang sangat pekerja keras gitu ya. Tadi mungkin berhubungan dengan budaya pali-pali atau budaya cepat-cepat itu mereka sangat suka bekerja, bahkan mereka kayak intinya tuh bisa ya sampai pulang kerja sampai jam berapa malam kayak gitu. Biasanya kalau misalnya kita cuman kerja sampai jam 4 kalau di Indonesia atau jam 5 biasanya orang Korea bahkan jam 6 kan harusnya jam 6 tuh tapi mereka kayak lembur sampai jam 8, jam 9 bahkan sampai jam 11 malam seperti itu. Atau orang-orang yang belajar juga mahasiswa-mahasiswa di sini sangat workaholic, studyholic juga untuk meraih mungkin nilai yang bagus ya bersaing di antara teman-teman mereka seperti itu. Kemudian tepat waktu dan mereka, kalau menurut saya mereka tuh sangat hormat kepada orang yang lebih tua karena mungkin bahasanya sendiri mereka punya bahasa apa ya honorific ya, maksudnya dalam artian kalau dalam bahasa Jawa kan ada kromo inggil, kemudian ada yang ngoko kayak gitu kan, ada bahkan 7 ya kalau nggak salah di bahasa Jawa itu kayak tingkatannya sebenarnya. Dan Korea juga punya seperti itu. Jadi kayak bagaimana orang-orang tuh sangat menggunakan
banyak mereka menggunakan bahasa ini, kayak maksudnya tingkatan bahasa ini ketika berbicara kepada orang lain seperti itu. Kemudian mungkin ada juga sedikit senioritas dan spek atau yang tadi saya bicarakan tentang pendidikan ya. Jadi pendidikan di sini sangat penting. Jadi untuk bersaing di tengah masyarakat itu mereka butuh spek atau misalkan kalau kita tuh kemampuan ya, kompetensi seperti itu. Jadi misalkan kemampuan bahasa Inggris, kemampuan bahasa lain, kemampuan mungkin kayak mereka pernah pergi ke luar negeri atau mereka pernah kayak melakukan kegiatan-kegiatan di luar di luar kayak belajar dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus gimana sih gitu ya, maksudnya saya sebagai seorang mahasiswa dan mungkin teman-teman di sini yang sedang belajar di Korea itu kayak menghadapi kehidupan sebagai seorang mahasiswa dengan budaya-budaya yang tadi saya sebutkan kayak gitu ya. Nah, jadi awalnya mungkin ketika saya pertama kali ke Korea untuk belajar kayak gitu, gap yang paling terasa banget adalah tentunya bahasa yang berbeda ya. Maksudnya dalam artian mungkin teman-teman yang lain yang belajar tidak belajar bahasa Korea gitu ya, mereka mungkin bisa menggunakan kayak bahasa Inggris yang sudah lebih terbiasa gitu. Kalau misalnya kita kan udah dari SD gitu ya, belajar bahasa Inggris kemudian sebagai bahasa kedua kayak gitu. Tetapi bahasa Korea sendiri kan maksudnya tidak semua orang menjadikan bahasa Korea itu bahasa kedua seperti itu ya. Jadi gap antara bahasa Indonesia dengan bahasa Korea, kemudian bagaimana saya harus belajar di kampus itu dengan bahasa Korea full kayak gitu ya. Dan itu adalah salah satu kayak kegar budaya yang saya rasakan seperti itu. Dan tentunya sistem pendidikan yang berbeda yang tadi saya sebutkan. Kalau di Indonesia misalkan kita tidak terbiasa belajar yang lama gitu ya, maksudnya paling kita belajar ya udahlah ya, maksudnya nggak yang heboh-heboh banget gitu. Tapi kok di Korea tuh, masya Allah, ngelihat teman-temannya sangat berusaha banget tuh, jadi kayak dulu tuh jiper banget gitu, kayak yang aku bener nggak sih gitu, aku kalau kayak gini doang nanti bisa nggak sih dapat nilai yang bagus kayak gitu, bisa lulus nggak sih mata kuliah ini dan lain sebagainya. Jadi dulu saya sempat sangat tertekan gitu ya waktu pertama kali belajar di semester 1 waktu S2 dan sempat pengen banget pulang kayak gitu karena tidak kuat mengikuti gitu. Jadi maksudnya mungkin saya waktu itu tidak terlalu banyak research dulu kayak gitu ya ketika sebelum mulai belajar di jurusan saya kayak gitu, atau memang jurusan saya yang memang agak tough seperti itu, dan kayak mereka sangat workaholic banget, studyholic banget teman-teman saya. Jadi saya selalu kayak membandingkan gitu, apakah kok saya nggak bisa sih seperti mereka, padahal kayak yang dibandingin orang Korea dengan orang kayak dengan saya gitu. Jadi kayak yang harusnya seperti nggak boleh ya, maksudnya kayak nggak usah bandingin juga, maksudnya dalam artian jangan membuat diri lebih tertekan kayak gitu. Dan tapi bagusnya di Korea gitu banyak banget ya pengalaman-pengalaman baru yang saya rasakan baik ketika S2 dan S3 sekarang kayak gitu. Tidak hanya bertemu dengan teman-teman yang dari Korea saja, tapi saya bisa bertemu dengan teman-teman yang berasal dari berbagai macam negara kayak gitu. Terutama ketika itu saya waktu S2 saya adalah penerima beasiswa KGSP ya. Jadi mungkin teman-teman yang beasiswa hunter di sini sudah sangat mengenal ya KGSP scholarship, jadi dari GKS ya, dari pemerintah Korea seperti itu, dan itu kami diwajibkan untuk belajar 1 tahun bahasa di satu kota gitu. Jadi misalkan kalau kita daftarnya di Seoul gitu, nanti bahasanya di luar Seoul dan sebaliknya seperti itu. Waktu itu saya belajar di Gwangju dan dari situ saya mendapatkan teman-teman dari berbagai macam negara dan sampai sekarang pun masih sering kontak seperti itu ya, Masya Allah. Dari mereka saya belajar tentang budaya-budaya mereka, saya belajar tentang mungkin bahasa mereka, dan kayak dengan dengan berkomunikasi dengan mereka tuh kayak saya lebih memiliki banyak perspektif yang baru gitu. Jadi nggak terlalu Indonesia centered, nggak terlalu kayak narrow minded kayak gitu ya. Kemudian yang seru adalah tentunya kalau teman-teman di sini, saya nggak tahu ya kenapa teman-teman tertarik dengan Korea, tapi pastinya mungkin sekitar 50% tertarik dengan K-entertainment ya, maksudnya K-pop atau K-drama dan lain sebagainya. Dan yes, living in Korea itu kayak living in the drama world. Jadi kayak mungkin teman-teman di sini yang suka nonton drama Korea, ya seperti itu gitu. Apa yang teman-teman lihat di drama itu sama gitu ya, apa yang saya rasakan juga di sini seperti itu.
Terus kemudian yang perlu diperhatikan adalah tadi yang saya sebutkan, tidak hanya sistem pendidikan aja, tetapi kayak budaya Indonesia dan Korea itu kan sangat berbeda ya, maksudnya dalam artian kalau orang Indonesia tuh sangat slow banget kayak gitu ya, kayak ya udahlah biasa aja nggak usah cepet-cepet gitu. Tapi kalau Korea kan tadi saya sebutkan budaya pali-pali kayak gitu. Jadi bagaimana saya waktu itu harus menyesuaikan gitu. Kalau misalkan saya berjanji sama orang Korea ya saya harus on time gitu. Bahkan kayak datang sebelum apa namanya jam yang ditentukan. Misalkan jam 10 ya saya datang 10 kurang 10 misalkan seperti itu. Jadi saya nggak yang terus molor dan lain sebagainya. Seperti di Indonesia kan kadang suka molor ya, tapi kok di Korea kami tidak di apa ya, dalam artian mereka sudah di-train untuk tidak telat kayak gitu ya. Jadi saya pun kayak jadi mengikuti kayak gitu. Walaupun kalau misalkan ada sesuatu yang tidak apa namanya, sesuatu yang mungkin membuat saya terlambat yang tidak bisa dihindari kayak gitu ya. Pasti saya akan bilang terlebih dahulu. Jadi jangan terus tiba-tiba hilang dan lain sebagainya. Itu sih yang paling apa namanya, paling kerasa ya waktu itu. Kemudian sisi pendidikan juga, kemudian mungkin di sini kayak drinking culture kayak gitu ya, bagaimana orang Korea suka banget minum alkohol ya, mereka apa namanya, mereka adalah drinking, they have like this kind of drinking culture kayak gitu. Pokoknya intinya kalau orang sama orang Korea untuk menjadi dekat adalah dengan minum kayak gitu ya. Walaupun sekarang lagi corona, jadi waktu itu sempat tidak bisa minum di tempat ya kayak gitu. Tapi kalau dulu ketika saya S2 pastinya ketika apa namanya setelah pembukaan semester atau misalkan penutupan semester kayak gitu biasanya kita akan kayak pergi bareng untuk minum gitu. Bukan minum ya, maksudnya pergi bareng untuk makan bareng di luar, kemudian pasti mereka akan kayak second round, third round, dan itu biasanya minum alkohol di bar kayak gitu. Jadi itu waktu itu yang sangat membuat saya kaget gitu, karena di Indonesia kan kita nggak punya ya, maksudnya ya mungkin ada, cuman kita tidak ada budaya minum seperti ini ya, dan kemudian pop culture-nya juga kan sangat hits juga, maksudnya dalam artian ya apa yang teman-teman lihat di drama itu ya seperti itu gitu. Jadi misalkan kayak make up mungkin ya kalau kalau saya boleh bilang gitu. Jadi mereka punya banyak sekali kayak brand make up dan waktu itu wah banyak banget ya gimana ya cara milihnya seperti itu. Tapi orang Korea tuh apa namanya mereka tuh sebenarnya sangat sopan ya, maksudnya dalam artian memperlakukan orang-orang yang mereka tidak tahu dan mereka yang baru kenal atau gimana gitu, mereka sangat intinya tuh, tidak mau memberikan, tidak mau merugikan orang lain gitu. Maksudnya dalam artian ya udah pokoknya mungkin bisa disebut sebagai kayak individual, kayak mereka sangat individual juga bisa kayak gitu ya. Cuman saya melihatnya itu adalah mereka tuh sangat sopan gitu. Dalam artian ya udah kalau misalkan mereka melakukan sesuatu, mereka berusaha untuk tidak merugikan orang lain kayak gitu. Jadi misalkan, kalau misalkan di mana ya, kalau di subway kayak gitu ya tapi sebenarnya kalau misalkan dibandingkan dengan Jepang, mungkin Jepang lebih sopan ya kalau menurut saya. Kalau dulu zaman di S2 saya S2 itu kayak mereka masih sangat kadang tuh nggak sopannya tuh adalah ketika ngeliatin orang asing dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang sudah lebih banyak orang asing masuk, jadi mereka udah biasa aja kayak gitu. Tapi intinya saya merasa kalau misalkan kita sopan kepada orang Korea, mereka akan memperlakukan kita dengan sopan juga gitu. Dan saya merasa, oh mungkin karena mereka juga sopan antara satu sama lain kayak gitu. Menurut saya kayak gitu. Jadi kunci utama yang saya bisa sharing di sini adalah ketika menjadi mahasiswa di Korea itu intinya adalah sopan. Jadi kalau misalkan pun kita nggak bisa bahasa Korea, tetapi kita misalkan butuh bertanya kepada orang Korea, ya udah kita berusaha untuk kayak sopan dalam bertanya kayak gitu ya, misalkan menggunakan misalkan translator atau gimana, atau pakai kayak Google Translate dan lain sebagainya kayak gitu. Atau misalkan ketika kita kuliah di sini terus kayak menjadi mahasiswa baru kayak gitu ya, kadang mereka tuh enggak berani gitu untuk mendekati kita lebih dahulu. Mungkin karena mereka itu kayak tadi yang saya sebutkan bangsa satu etnis ya. Jadi kayak mereka sangat agak kaget gitu kalau ada perbedaan, misalkan kayak ada orang asing terus mereka agak-agak kayak ngegap gitu. Itu wajar, tapi kalau misalkan untuk kayak sebagai mahasiswa kan kita perlu kayak bersosialisasi juga ya. Jadi kalau menurut saya sepanjang perjalanan saya sebagai seorang sebagai mahasiswa di sini S2 dan S3 itu kayak SKSD itu nggak apa-apa. Jadi misalkan kalaupun kita butuh misalkan untuk meminta bantuan ya kita bilang dengan sopan gitu kayak oh gimana kayak gitu apa namanya boleh nggak saya dibantuin seperti ini dan lain sebagainya. SKSD itu penting gitu kalau kalau untuk mendekati orang-orang Korea. Cuman dia nggak terus kayak yang kita kepo apa gimana kayak gitu ya. Jadi tidak dalam apa namanya tidak melebihi batas wajar kayak gitu. Atau misalkan kayak kita ngajakin lunch atau misalkan ngafe. Biasanya kayak mereka tuh kan habis lunch, habis makan malam atau makan siang kayak gitu, mereka akan kayak minum kopi di kafe seperti itu.
Dan kemudian kayak bagaimana kita menggunakan kalimat tidak langsung gitu. Kalau dalam bahasa Korea ini mungkin teman-teman yang sudah belajar bahasa Korea bisa tahu ya kalau misalkan kalau di Indonesia itu kita tidak terlalu banyak pakai kalimat tidak langsung sih ya. Cuman misalkan kayak ketika kita bilang, kita bertanya, oh apakah kamu ada waktu? Kayak gitu kan, itu kan kita langsung bilang, oh, kamu ada waktu nggak? Seperti itu. Tapi kalau di Korea itu kayak misalkan kepada orang yang kita baru kenal, itu biasanya kayak kita mengubahnya menjadi kalimat yang tidak langsung gitu. Jadi saya mikir apakah Anda ada waktu, kayak misalkan dalam bahasa Inggris, misalkan what if you have time, seperti itu. Jadi tidak langsung bertanya kayak gitu. Jadi itu sangat sopan dan itu apa ya, lembut gitu kalau misalkan menurut saya, dan itu apa namanya bisa digunakan ketika teman-teman nanti mungkin mendapat kesempatan ke Korea kayak gitu. Kemudian ya sih kayak terus kemudian kita harus terbuka juga terhadap perbedaan gitu ya. Jadi misalkan oh kaget nih ada perbedaan ini terus kayaknya oh enggak deh, kayaknya di Indonesia nggak kayak gitu deh. Tapi ya nggak apa-apa, kita terima, tapi kita apa namanya ambil yang baik dan kayak kita tinggalkan yang buruk kayak gitu. Kemudian yang penting adalah bahasa Korea. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke sini, paling nggak belajar sedikit tentang bahasa Korea dan saya yakin mungkin di sini udah pada belajar, mungkin setidaknya belajar baca Hangul kayak gitu ya. Terus kalau di Korea itu kalau misalkan sama teman-teman deket itu biasanya suka apa saling memberi hadiah gitu. Kalau misalkan di sini itu kita punya kakao ya, kakao talk kayak gitu. Biasanya kita kayak ngasih kupon untuk minum kopi dan lain sebagainya biasanya kayak gitu. Jadi mungkin nanti ketika teman-teman kuliah di sini bisa tuh dicoba untuk sama teman-temannya kayak gitu. Nah, ini akan lebih kayak mendekatkan gitu. Ketika orang Korea tuh udah deket sama kita atau kayak misalnya kita udah berusaha baik dan mereka tuh kayak terharu gitu ya dan mereka pasti akan kayak membantu kita. Jadi kayak apa ya? Bukan oportunis sih sebenarnya, cuman dalam artian mereka akan sangat terharu dan mereka akan sangat apa terbuka untuk bisa membantu kita kayak gitu. Biasanya seperti itu. Ya, ini adalah sharing-sharing saya bagaimana saya kayak bersosialisasi sama teman-teman Korea saya kayak gitu ya. Mungkin kalau sebagai seorang muslim kita harus hati-hati ya mungkin dalam mencari makanan dan lain sebagainya. Cuman ini adalah salah satu makanan yang paling nggak saya sudah kayak research dulu, oh ini bisa dimakan atau enggak, kayak gitu. Kalau ini kayak waktu itu housewarming party-nya teman saya, kayak gitu, dia orang Korea, tapi dia mengundang teman-teman dari teman-teman asing, termasuk saya, kayak gitu ya. Atau misalkan kita pergi ke kayak museum, biasanya orang Korea tuh suka banget eh, pergi ke museum kayak gitu. Jadi bisa juga dengan ikut kayak ekstrakurikuler dan lain sebagainya dan bisa bersosialisasi dengan orang Korea dengan lebih intens seperti itu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya tantangannya ya sebagai seorang mahasiswa, terutama seorang muslim di Korea itu kayak gitu. Tentunya adalah bagaimana kita menyeimbangkan ya antara kewajiban sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mahasiswa di Korea kayak gitu. Kalau tadi mungkin tantangan dari seorang mahasiswanya tadi ya sistem pendidikan yang berbeda. Misalkan kalau di Korea tuh mereka sangat rajin belajar banget gitu, giat banget belajar. Kalau kita kan santai gitu kadang. Kalau saya sih santai ya, nggak tahu teman-teman semua di sini. Jadi dulu sempat agak shock kayak gitu. Atau misalkan shock kalau di Korea itu perpus tuh buka sampai jam 11 malam atau bahkan ada yang 24 jam kayak gitu. Kalau di Korea, di Indonesia kan jarang ya, maksudnya yang perpus yang buka sampai malam. Paling nggak kalau perpus kampus pun, kalau yang saya tahu di UGM tuh sampai jam 9. Kalau di fakultas saya sampai jam 7. Jadi kayak yang saya sempat agak shock gitu waktu di Indonesia. Kok nggak sampai jam 11 malam ya, kayak gitu, nggak kayak di Korea ya, kayak gitu. Jadi di Korea tuh sangat ini ya, sangat shock, apa saya sangat bikin shock gitu, bagaimana mereka sangat belajarnya tuh rajin banget kayak gitu. Nah itu apa namanya tantangannya sih sebagai seorang mahasiswa, dan kalau misalkan sebagai seorang muslim itu ya itu kayak misalkan kita harus sholat 5 waktu ya, bagaimana cara mencari tempat yang cocok untuk sholat kayak gitu kan, nggak semua tempat mempunyai musola ya, bahkan kalau di Seoul bisa dihitung dengan jari, maksudnya kayak musola atau masjid kayak cuma 2 atau 3, padahal kita juga perlu ke tempat-tempat yang lain kan. Nah itu salah satu tantangannya adalah di situ, bagaimana kita bisa mencari tempat sholat yang proper, yang mungkin tidak terlalu misalkan terlihat sama orang-orang kayak gitu, karena kan mereka belum terlalu mengenal ya, misalnya bedanya adalah orang Korea tuh masih belum dekat dengan Muslim gitu, maksudnya dalam artian belum banyak Muslim Korea di sini juga, jadi mereka agak-agak apa sih gitu, walaupun mereka pasti akan cuek, cuman takutnya kita kayak memberikan sesuatu kayak image yang tidak baik kayak gitu ya. Jadi saya lebih suka untuk sholat di tempat yang tertutup atau misalkan yang tidak terlalu banyak orang kayak gitu, misalkan di fitting room atau di kayak apa sih, di tangga darurat atau misalkan di taman yang ada secluded areanya dan lain sebagainya. Terus yaitu bagaimana kita
kayak bilang ke orang-orang kayak gitu, kalau misalkan saya nggak bisa makan ini, gitu ya, cari makanan halal dan lain sebagainya. Jadi kita harus apa namanya, harus bilang terlebih dahulu kayak gitu. Kemudian tantangan yang lain adalah stereotip ya, maksudnya dalam artian tidak hanya sebagai seorang muslim, tapi sebagai misalkan orang Indonesia kayak gitu, kayak oh orang Indonesia tuh gini ya atau gimana ya, misalnya oh Indonesia tuh di mana sih, bahkan mereka ada juga yang nggak tahu kayak gitu, atau Bali tuh di Indonesia ya ternyata mereka juga nggak tahu kayak gitu, atau misalkan stereotip terhadap kayak muslim itu misalkan kayak oh kalau laki-laki muslim tuh harus nikah sama 4 orang ya, maksudnya kayak mereka pasti nikah sama 4 orang wanita ya, kayak gitu. Pasti pertanyaan yang ditanyakan tuh dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah karena semakin banyak apa namanya media gitu ya, maksudnya atau kayak banyak muslim juga yang masuk ke Korea, jadi mereka lebih aware dan lebih paham kayak gitu setidaknya dibandingkan ketika saya pertama kali datang ke Korea kayak gitu. Kemudian ya itu tadi yang saya sudah sebutkan ya, tidak comfort ya, kalau di Indonesia kan kita gampang banget ya cari makan halal atau cari misalkan tempat sholat. Kalau di sini bye-bye gitu, kayak yang kita harus benar-benar mencari waktu yang tepat untuk keluar atau misalkan kita harus paham nih medannya dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Korea itu mereka sangat ini ya, jadi ada kayak misalkan misionaris atau misalkan kayak agama yang agak melenceng jauh dari apa namanya, agama yang harusnya misalkan gini, ada satu kayak cult kayak gitu banyak mereka, kayak apa ya, aliran-aliran yang kita tidak tahu itu aliran yang mana seperti itu. Bahkan kayak di Korea sendiri pun mereka termasuk aliran yang tidak apa ya, tidak tepat kayak gitu. Jadi banyak sekali mereka mengajak kita untuk, kamu mau nggak ke gereja ini? Kamu mau nggak ini? Jadi mereka sangat aktif banget gitu untuk mencari jemaah kayak gitu. Tuh. Kalau sepanjang saya tinggal di sini, ini adalah salah satu tantangan juga yang saya dapatkan gitu. Tidak hanya saya, tetapi teman-teman yang lain juga seperti itu. Kayak gitu. Bahkan saya sangat traumatized banget ya. Saya sangat trauma kalau misalkan di kampus tuh suka dideketin kayak gitu. Padahal sudah jelas saya menggunakan pakai apa namanya kerudung kayak gitu. Jadi saya suka bilang, oh saya muslim gitu. Saya nggak ini kayak gitu. Jadi tapi mereka tetap tetap itu jadi kayak saya agak trauma gitu. Dan saya nggak tahu sih itu apa alirannya kayak apa kayak gitu ya. Saya tidak berusaha untuk bertanya, tapi itu adalah salah satu tantangan yang saya rasakan. Kemudian tips mungkin menjadi seorang muslim, kalau teman-teman di sini yang ada yang banyak yang muslim atau mungkin yang tidak muslim tidak apa-apa ya. Intinya apa namanya, kita harus menjadi representatif yang baik. Mungkin bisa jadi kayak tips menjadi muslim dan kayak bagaimana kita menjadi seorang Indonesia yang baik kayak gitu ya di Korea kayak gitu. Karena kan kita membawa nama baik Indonesia juga ya. Jadi intinya kita harus menjadi representatif yang baik. Maksudnya dalam artian representatif seorang muslim dan juga representatif seorang warga negara Indonesia di Korea kayak gitu ya. Bagaimana kita bisa sopan santunnya baik, kemudian tata keramanya juga dijaga, kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin yang tidak sesuai dengan hukum dan lain sebagainya. Pokoknya intinya dijaga gitu. Misalkan kalau kita seorang pelajar ya udah kita belajar, atau misalkan kalau mau part time ya kita harus melihat gitu ketentuan-ketentuan yang kita bisa part time itu berapa jam setiap minggu. Karena ada ya aturannya nggak boleh sembarangan part time kayak gitu. Kalau di Korea misalkan pelajar visanya kan D2 nih. Jadi teman-teman harus lihat bagaimana seorang D2 tuh bisa apa namanya bekerja misalkan seminggu tuh hanya 20 jam atau 30 jam kayak gitu, dan harus lapor juga ke imigrasi. Contohnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita terus tidak mengindahkan hal itu, terus malah jadi nanti didenda dan kayak dilihat malah jadi blacklist, kan nggak baik juga ya untuk mungkin teman-teman yang akan ke Korea yang selanjutnya kayak gitu. Kemudian ini saya nulis di sini adalah be a proud muslimah atau be a proud Indonesian mungkin ya. Kita percaya diri dengan semua yang ada dalam diri kita, misalnya sebagai seorang muslimah, sebagai seorang Indonesia, misalkan pun nanti mendapatkan pertanyaan tentang muslim atau tentang Islam yang mungkin agak aneh, atau tentang Indonesia yang agak aneh, ya kita jawab dengan baik gitu. Dan itu pastinya membuat kita untuk terus kayak membaca atau kayak menambah informasi tentang ilmu-ilmu tentang misalkan tentang Islam atau tentang negeri kita sendiri ya kayak gitu. Kadang banyak loh ditanyain, misalkan kalau saya belajar di sini belajar sastra, oh sastra Indonesia tuh gimana kayak gitu misalkan, atau oh pengarang Indonesia yang terkenal tuh gimana kayak gitu. Jadi kadang saya juga iya saya harus belajar nih, karena saya nggak belajar, saya nggak banyak baca sastra Indonesia misalkan. Jadi saya harus kayak lebih banyak menambah informasi tentang itu kayak gitu. Kemudian kalau yang ini maksudnya adalah
ketika kita menjadi seorang muslim tadi ya, misalnya kita nggak boleh makan ini dan kita nggak boleh melakukan ini, jadi kita harus memberitahu terlebih dahulu. Misalkan kayak kalau di kampus dengan profesor kita, oh Prof, saya nggak bisa makan ini nih, saya nggak bisa melakukan ini nih. Misalkan kalau nanti kelas, nanti saya di tengah-tengahnya harus sholat ya, kayak gitu. Saya izin, atau misalkan pun kalau teman-teman nggak izin, nggak apa-apa, tapi kayak misalkan harus keluar ya, maksudnya nggak yang dengan tidak sopan gitu, jadi harus sopan kayak gitu. Itu sih yang saya, apa namanya, bisa sharing. Kemudian bagaimana sih kayak teman-teman, mesti tips sedikit dari saya bagaimana caranya untuk bisa meraih mimpi di Korea kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini banyak yang ingin kuliah atau ingin pergi ke sini untuk misalkan tinggal di sini, mencoba tinggal di sini dengan apa kuliah atau dengan bekerja dan lain sebagainya. Intinya adalah, niat ya, yang pertama adalah niat yang baik gitu. Maksudnya dalam artian ketika kita memulai sesuatu, nggak cuman ini sih, tapi memulai setiap hal yang ada dalam keseharian kita gitu ya, kita harus mempunyai niat yang baik, niat yang tulus, kayak gitu. Untuk siapa sih kita ingin melakukan ini gitu ya, untuk meraih mimpi ini, misalkan untuk siapa sih saya, pergi ke Korea gitu ya, untuk diri saya sendiri kah, untuk orang tua saya kah, atau untuk siapa gitu. Kalau misalkan misalkan sebagai seorang muslim gitu, kalau niat yang baik adalah semua itu dikembalikan kepada yang Maha Kuasa ya, maksudnya Allah kayak gitu. Jadi niatnya untuk Allah dan maksudnya hanya untuk meraih ridhonya. Kalau itu dari saya yang misalnya yang bisa saya sharing kayak gitu. Karena kalau misalkan niatnya kita baik, pasti kita akan dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Dan insya Allah kalau misalkan ada tantangan-tantangan pun kita akan mendapatkan kayak bantuan-bantuan dari yang apa namanya, dari tempat-tempat yang tidak terduga gitu. Jadi akan bisa lebih membantu kita dalam menghadapi itu kayak gitu, tantangan-tantangan kayak gitu. Karena kalau misalkan niatnya udah nggak baik duluan, nanti takutnya sampai sini terus nanti kita banyak kayak mendapatkan hal yang mungkin kurang baik atau misalkan yang sulit dan tantangannya lebih lebih tough kayak gitu ya. Jadi intinya adalah yang paling penting adalah niat kayak gitu menurut saya. Kemudian bagaimana teman-teman harus rajin kayak ya mencari informasi dengan apa namanya, dengan giat dan jangan malas untuk membaca, untuk mencoba dan juga untuk mencari tahu kayak gitu. Jadi misalkan pengen dapat beasiswa ke Korea ya ya berarti cari informasi tentang beasiswa tersebut atau cari kayak share-share dari teman-teman yang sudah berhasil dan sekarang udah banyak banget ya di Instagram ya, apa namanya, platform-platform yang bisa kayak sharing tentang bagaimana mencari beasiswa, bagaimana mendapatkan beasiswa nggak cuma di Korea aja, tapi kayak di seluruh dunia bahkan ya. Jadi teman-teman bisa kayak coba follow IG-nya atau misalkan cari blognya atau baca di artikelnya atau kayak cari YouTube dan lain sebagainya. Jangan pernah males buat membaca sih kalau untuk saya. Jadi, apa namanya, baca dulu misalkan guidelines-nya dan kemudian misalkan ada yang tidak dimengerti, ya coba cari informasi lebih dalam tentang itu, kayak gitu. Kemudian jangan takut untuk mencoba ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencoba untuk, mendaftar ke, apa namanya, beasiswa di Korea atau misalkan mendaftar kayak sekolah di Korea, ya dicoba dulu gitu loh. Misalkan cuman, "Ah, takut nih, malu nih, aduh aku bahasa Inggrisnya nggak bagus nih," atau misalkan, "Aku belum punya topik bahasa Korea nih." Ya nggak apa-apa, kan kita nggak tahu, maksudnya dalam artian kalau kita sudah berikhtiar kayak gitu ya, kalau misalkan kita mencoba, kenapa enggak gitu. Kalau misalkan kita nggak mencoba kan kita nggak tahu ya, nanti kita bisa ke sini apa enggaknya kayak gitu. Kemudian yang penting adalah belajar tentang Korea. Jadi nggak hanya di drama, walaupun sebenarnya dari drama teman-teman juga bisa belajar ya tentang Korea, tapi yang penting adalah baca atau misalkan, melihat informasi tentang Korea. Bisa dari buku, dari artikel, dari kayak video dan lain sebagainya, banyak sekali. Yang penting adalah kalau misalkan kita sudah belajar tentang Korea itu kan kita akan tahu ya, maksudnya sebelum datang ke sini tuh, oh iya Korea tuh kayak gini, orang Korea tuh seperti ini, masyarakat Korea tuh kayak gini, dan aku tuh harus gimana sih kayak gitu. Aku harus kayak melakukan sesuatu yang seperti apa sih nanti kayak biar bisa cocok atau biar bisa kayak blend dengan teman-teman atau orang-orang di sini seperti itu. Itu yang paling penting kayak gitu. Atau belajar tentang misalkan belajar bahasa Korea juga penting ya, walaupun cuma yang dasar, paling nggak bisa baca Hangul. Bayangkan kalau teman-teman nggak bisa baca Hangul ke Korea tuh pasti agak lebih tough juga ya, tantangannya akan lebih banyak kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar di Korea, tips saya adalah, jangan malas untuk belajar tentang Korea dan juga jangan malas untuk belajar bahasa Korea kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah berdoa dan juga tawakal, karena, pastinya kita hanya bisa berusaha ya, yang menentukan kan yang di atas, hanya Allah yang bisa menentukan, itu adalah hak prerogatifnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha dan berdoa gitu ya, insya Allah nanti itu akan juga berubah menjadi pahala seperti itu insya Allah. Kayak gitu sih mungkin dari saya, mungkin nanti teman-teman bisa, apa namanya, sharing dengan bertanya seperti itu, saya kembalikan ke Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Feb. Aku jadi kangen sih sebenarnya kayak iya itu yang dirasakan ketika di Korea ya, terutama mungkin aku mau mengulas sedikit tentang representatif yang baik gitu, karena aku nggak tahu Mbak Feby apakah merasakan ini atau enggak, tapi ketika aku di sana dan waktu itu di acaranya Kemlu ya, Kemlunya Korea kan, ketika ada anak yang misalnya kan itu berbagai negara tuh delegasinya, ketika ada yang bermasalah tuh yang ditanya langsung, dia anak negara mana sih? Gitu. Kayak, oh, anak mana sih? Kayak gitu loh. Jadi ketika kita bikin kesalahan tuh emang yang kena kadang Indonesianya gitu, bukan kita, nggak cuma kitanya. Jadi emang benar kita harus jadi representatif yang baik dan kemudian awali dengan niat yang baik. Oke, untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan silahkan raise hand atau bisa di kolom chat dengan format pertanyaannya nama, terus abis itu langsung ditulis pertanyaannya apa. Ini udah ada satu yang raise hand. Oke, bisa langsung tanya aja ke Mbak Feby. Azia Rahel suaranya nggak masuk. Kayak kresek-kresek gitu sih. Oh, ini udah di chat kayaknya. Sepertinya udah di chat ya dari Kak, saya mau tanya. Oh iya, oke. Yang masuk dulu, yang masuk nanti abis itu yang Azia Rahil bisa dibacakan. Untuk Lutfiana bisa ditanyakan langsung. Pengalaman apa saja yang kakak alami selama di Korea dari sisi positifnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Lutfiana. Mbak Feby mungkin bisa diceritakan pengalaman yang paling membekas Mbak sebagai seorang mahasiswa Muslim gitu di Korea. Waalaikumsalam, terima kasih Lutfiana atas pertanyaannya. Banyak sebenarnya. Ini sampai nggak bisa milih ya, kan udah lama banget ya di Korea. Jadi pengalaman yang positif. Kalau misalkan sebagai seorang pelajar misalkan ya, Masya Allah tahun kemarin itu saya sempat dikasih kesempatan buat bisa sharing menulis gitu. Jadi saya bisa nulis di satu kolom di surat kabar Korea kayak gitu selama 1 tahun, dan itu menurut saya positif. Jadi misalnya dalam artian saya juga bisa mengenalkan Indonesia, kemudian saya mengenalkan apa yang saya pelajari dan apa yang saya rasakan kayak gitu. Sedikit juga tentang sedikit kayak bagaimana saya sebagai seorang Muslim gitu, tantangannya di Korea seperti apa, itu positifnya sih. Dan alhamdulillah teman-teman saya juga dan kayak orang-orang yang saya kenal kayak mereka bilang mereka membaca dengan baik kayak gitu ya, dan semoga kayak bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang membaca waktu itu. Kemudian selain itu saya punya keluarga di Korea sih. Jadi saya punya satu oma gitu ya, kalau misalnya kita bilang ibu gitu ya, ibu Korea. Jadi beliau itu orang Gwangju. Kita kenal ketika saya masih di Gwangju, dan itu tahun 2013. Kita pertama kali ketemu 2013 dan sampai sekarang tahun 2022 ya, berarti sudah 9 tahun saya masih kontak sama beliau. Beliau waktu itu ketika saya pindah ke Seoul, saya selalu misalkan saya ke Gwangju nih, saya selalu maksudnya harus nginepnya di rumahnya beliau. Padahal beliau tuh kayak maksudnya sudah dari kalangan yang berada, dan maksudnya beliau juga berbeda agamanya dari saya. Tentunya nggak banyak juga ya orang Korea Muslim, tapi beliau sangat menerima saya dengan apa adanya gitu. Beliau tahu saya nggak bisa makan ini, beliau tahu saya harus sholat dan lain sebagainya. Dan waktu saya lulus S2 pun beliau datang untuk wisuda saya waktu itu, dan ketika saya kembali ke Seoul, maksudnya untuk 2020 kemarin, itu beliau juga heboh gitu, kapan kamu ke Gwangju gitu. Dan pokoknya intinya kita selalu kontak, berarti sudah 9 tahun ya, Masya Allah. Jadi itu sih yang positif, saya mendapatkan teman-teman yang sangat baik, keluarga yang baik, dan bahkan baru-baru ini saya juga dapat teman baru dari kayak komunitas yang kita satu hobi gitu.
Dan Masya Allah teman-temannya sangat luar biasa gitu. Kita belum pernah ketemu, tapi kayak mereka saling apa namanya ngasih hadiah gitu. Misalkan kayak ngasih kupon yang tadi saya bilang dari kakao kayak gitu. Padahal kita belum pernah ketemu kayak yang, ya ampun percaya banget sih kamu sama aku gitu. Padahal saya seorang Wegugin ya atau seorang Korea apa foreigner gitu, orang asing gitu. Kayak gitu sih mungkin Lutfiana yang bisa saya sharing. Baik, terima kasih Mbak Feby. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Lutfiana. Ini yang selanjutnya di kolom chat ya Kak, dari Aziah tadi. Kak, tolong kasih motivasi belajar, soalnya kadang ngerasa down. Ini cocok banget sih, ini Mbak Feby nih yang harus ngasih nih. Soalnya di Korea udah culture-nya udah beda cara belajarnya. Hmm, Oke, down. Oh, down-nya nih kenapa dulu ya? Maksudnya apakah sudah bosen dengan apa yang dipelajari atau gimana? Yang penting sebenarnya kalau misalkan ketika saya lagi down, itu saya balik baik kah? Buat lulus kah? Atau buat apakah? Kayak gitu. Dan saya balikin lagi tuh, maksudnya kalau, ini internet saya unstable, apakah saya putus-putus? Tadi Atau sempat agak lemot gitu sih Mbak, tapi ini udah baik-baik aja kok. udah oke? Tadi Ya, udah terdengar? Atau saya ulangin? udah. Oke, Yang oke. Oke, oke. Jadi intinya niat ya. Maksudnya kalau menurut saya balikin lagi niat kita kayak gitu. Kalau saya lebih sedikit apa ya, mungkin dramatisnya maksudnya niatnya tuh intinya untuk yang di atas ya, maksudnya untuk Allah misalkan. Ya udah saya belajar tuh untuk Allah kayak gitu. Untuk kalau misalkan kita niatnya sudah baik, udah ke situ nanti insya Allah akan dimudahkan gitu. Terus apa namanya? Mungkin kalau kita lihat dulu pace belajar kita, apakah kita setiap hari belajar atau misalkan kayak bahkan weekend pun belajar kayak gitu, itu dicoba di manage waktunya. Misalkan kayak kita belajar, teman-teman di sini belajarnya bisanya pagi atau sore, lebih fokusnya di mana kayak gitu. Nanti ambil waktu yang paling fokus, misalkan lagi down ya coba sedikit-sedikit kayak gitu. Misalkan kayak 1 jam sehari atau misalkan 2 jam sehari atau pokoknya ketika mood lagi asik gitu ya. Dan yang penting adalah mood sih, mood juga bagus kayak gitu. Jadi kita kayak mencari mood atau misalkan mencari tempat yang baru. Siapa tahu downnya tuh gara-gara tempatnya mungkin kayak nggak asik ini belajar nih. Misalkan cari tempat-tempat yang bisa buat belajar dengan baik kayak gitu. Tapi yang paling bisa ituin sih niat sih, misalkan niat kita tuh buat apa sih kayak kita buat belajar. Kalau misalkan kita sudah pegang itu, oh oke aku niatnya buat ini nih gitu. Nanti insya Allah akan dimudahkan kayak gitu untuk apa namanya untuk memulai kembali kayak gitu. Dan jangan terlalu hard on ourselves ya, jangan terlalu kayak menekan harus ini kayak gitu. Yang penting adalah apa sedikit demi sedikit dan yang dinilai itu adalah usahanya ya, bukan hasilnya ya. Maksudnya insya Allah misalkan mungkin yang di sini banyak yang muslim gitu ya, kalau kita usaha dengan baik gitu ya, insya Allah nanti akan menjadi pahala juga buat kita. Hasil tuh nanti yang akan menentukan yang di atas gitu. Jadi yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin nggak kayak gitu. Dan niatnya yang harus diperbaiki kembali. Kayak gitu mungkin Kak Aziah ya, Mbak Aziah. Baik, terima kasih Kak Feby atas jawabannya. Ini selanjutnya dari Ulfia Fadilah. Pertanyaannya, ini menarik sih Kak. Bagaimana orang Indonesia untuk beradaptasi dengan makanan Korea, sedangkan nanti tuh akan tinggal di Korea dalam jangka waktu yang lama? Oke. Gimana tuh Mbak Feby, cara beradaptasi dengan rasa makanan yang beda? Dengan kimchi ya. Mbak Ulfia mau ke Korea kah? Masih sudah akan ke Korea kah? Ya semoga nanti kalaupun emang itu dimudahkan ya. Um, Dulu saya punya temen ya, jadi saya punya temen satu orang Indonesia, roommate saya, dia tuh nggak bisa makan gochujang. Tahu gochujang ya, yang biasanya di bibimbap atau yang Korean red paste itu. Dia nggak bisa makan gochujang dan nggak bisa makan minyak wijen. Padahal gochujang dan minyak wijen adalah dua apa namanya bahan makanan yang harus ada di setiap makanan Korea. Jadi dia selalu bikin nasi goreng atau nasi, pokoknya apapun dia pintar masak, dia selalu bawa bekal kemanapun kita pergi. Jadi kalau kita makan, misalkan makanannya nggak cocok di dia, itu dia akan makan yang dia bawa gitu. Tapi terus seiring dengan berjalannya waktu dia udah mulai bisa makan, bahkan bibimbap pun udah bisa makan, tapi biasanya dia akan memilih yang lain sih. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir ya teman-teman di sini. Adaptasi emang agak susah, tapi misalkan kita bisa bawa bekal makanan sendiri, atau misalkan mencari restoran yang mungkin kita bisa makan. Sekarang sudah banyak banget restoran Indonesia di Korea, di Seoul, restoran halal juga banyak. Jadi maksudnya yang kita cari yang kita nggak perlu sih makan makanan Korea kan. Bahkan teman-teman di sini, mbak-mbak yang di sini tuh mereka udah pinter masak ya, mereka masak sendiri, jarang sekali pergi ke Korea, apa restoran Korea. Dan jangan khawatir, sudah banyak banget yang jualan makanan Indonesia bisa dikirim ke rumah masing-masing gitu ya, di Instagram banyak banget. Jadi kalaupun kangen itu pasti langsung bisa
bisa pesen kayak gitu. Itu jauh berbeda dengan pada saat saya waktu masih S2 gitu. Sekarang udah banyak banget di IG tuh udah banyak banget dan itu sih. Tapi kalau misalkan bagaimana cara, oh aku pengen banget makanan Korea nih gitu. Ya pelan-pelan aja gitu, nggak usah terlalu kayak oh aku mau coba semuanya yang kira-kira cocok misalkan kayak di kita apa ya, kayak yang kuah-kuah dulu nih misalkan, tapi kok kuah agak-agak sedikit tough ya, harus cari juga misalkan, itu halal atau enggaknya, atau misalkan itu bisa dimakan atau enggaknya, kayak gitu. Tapi mungkin yang mirip-mirip dengan makanan Indonesia bisa dicoba dulu, terus nanti kayak, seiring dengan berjalannya waktu bisa dicoba yang lain. Tapi ya nggak usah dipaksa, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi bisa bisa itu akan teman-teman ini sih lalui kok seiring dengan berjalannya waktu. Kayak gitu mungkin. Mbak siapa tadi? Mbak Ul Tadi Mbak Ulfi ya. Mbak Iya Ufi. benar sih Mbak Feb, dan aku pun cukup amazed ya sama ibu-ibu yang terutama yang pada punya anak-anak kecil di Korea dan saat kuliah itu punya anak-anak ya. Mereka itu bahkan bikin martabak sendiri, terus kayak jajanan-jajanan di Indonesia itu ibu-ibunya pada bisa bikin semua sih, karena aku termasuk mahasiswa yang waktu itu mencari makanan dan karena ada kajian di Musola Al-Ikhlas ya di Rumah Isa, terus aku kaget gitu pas makan siang pada bawa nasi uduk tuh lauk lengkap gitu loh, terus ada martabak, ada macam-macam. Oh ternyata tinggal di luar negeri bikin jago masak sih emang benar. Bener banget. Dan cari komunitas sih. Maksudnya kalau misalkan teman-teman buat beradaptasi itu kayak cari komunitas. Misalkan tadi Kim bilang Rumah Isa gitu. Rumah Isa kan ini muslimah Indonesia di Korea. Itu bisa misalkan ikut Rumah Isa atau misalkan komunitas kayak Perpika kayak gitu ya. Banyak sekali dan mereka pasti akan kasih info yang banyak tentang makanan Indonesia di Korea itu. Jadi nggak usah khawatir. It's so easy. Sangat easy sekarang. Udah gampang banget tinggal di Korea kok insya Allah. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Juliana. Mbak, bagaimana cara agar orang tua bisa ngizinin kita buat menuntut ilmu keluar kota atau negara? Soalnya saya mau lanjut SMA, ini apple to apple gitu ya, di salah satu pesantren yang ada di Bandung, tapi orang tua saya nggak mengizinkan. Jazakillah khairan katsir sebelumnya. Oh, ini sih agak tough ya, bagaimana cara kenapa orang mungkin bisa kayak pep talk dulu ya sama orang tua ya. Misalkan bicara satu apa sih namanya, bicara deep talk kayak gitu sama orang tua, kayak kenapa sih nggak mengizinkan untuk ke misalkan ke pesantren kayak gitu. Apa mungkin karena masih dikiranya masih belum, oh nanti aja kalau misalkan kamu kuliah nanti mama papa ngizinin, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan memang tahu alasannya, misalkan oh kamu masih seperti ini, masih terlalu muda atau gimana, berarti mungkin siapa tahu nanti ketika kuliah sudah bisa dilepas kayak gitu. Tetapi intinya adalah tunjukkan kepada orang tua kita kalau misalkan kita tuh sebenarnya mampu, misalnya dalam artian kita mampu mandiri, kita mampu tanpa orang tua kita, misalkan kita nggak harus setiap hari gitu sama orang tua tuh nggak apa-apa sebenarnya, misalkan kayak kita bisa mandiri, lebih independen. Atau ada nggak teman-teman di sini, Mbak siapa ya, Mbak Juliana, apakah di sini mungkin ada yang masih membuat khawatir orang tua tuh bagian apa gitu, kebiasaan apa yang masih membuat khawatir orang tua sehingga tidak melepaskan kita untuk pergi keluar kota misalkan. Nah itu coba diperbaiki, dan ini sih harus disounding dulu dari awal. Jadi misalkan oh nanti aku kuliah mau ke sini, mau coba ke luar kota nih gitu, misalkan boleh nggak Bu, Pak, kayak gitu. Nanti didoakan, misalnya sambil berdoa sama Allah buat dilembutkan hatinya. Kalau misalnya emang kadang kita maunya seperti ini tapi kan belum tentu itu baik buat kita ya. Jadi yang penting adalah ridho orang tua itu sangat penting. Jadi kalau misalkan memang orang tua belum mengizinkan, oh memang mungkin itu belum waktunya kayak gitu. Jadi bisa ditanyakan kenapa, terus gimana caranya kalau aku mau keluar kota tuh Bapak Ibu tuh ridhonya gimana gitu. Jadi mungkin bisa ditanyakan seperti itu sih buat Juliana ya. Seperti itu, Kim. Baik, terima kasih Mbak Feby. Ini yang selanjutnya dari Lian. Ketika sedang di luar dan memasuki waktu sholat, bagaimana kita mencari tempat yang benar-benar suci bersih dan mencari arah kiblatnya? Oke, ini menarik juga sih. Untuk mencari tempat yang benar-benar suci bersih, yang penting adalah kita tahu bahwa di situ bukan, misalkan kamar mandi jelas kan itu nggak suci ya, maksudnya itu kan tempat buat tempat yang najis seperti itu kan, itu jelas. Tapi kalau misalkan di tempat-tempat yang lain yang kira-kira kita tahu di situ misalkan tidak ada yang najis, seperti ya kita harus belajar yang najis itu seperti apa yang terlihat gitu. Misalkan kayak oh di taman nih kita takut nih tamannya banyak anjing lewat. Oke, kira-kira di taman itu yang tidak terlihat, misalnya kayak bagian yang mungkin tidak
ada bahasa-bahasanya atau gimana kan sebenarnya kalau misalkan pun kotoran anjing atau kayak pipis anjing tuh kalau misalkan tidak terlihat kan dia udah tidak jadi najis lagi ya. Jadi mungkin bisa belajar lagi tentang fikih fikih itu ya, tentang apa namanya sholat dan kayak toharoh dan lain sebagainya. Kalau mencari tempat suci biasanya saya yang penting adalah dia nggak basah atau dia nggak kira-kira nggak kotor. Maksudnya kotor tuh belum tentu najis juga ya. Maksudnya dalam artian kan kita bawa sajadah nih. Yang penting bukan di kamar mandi dan kayak deket-deket situ. Dan kalau taman saya harus lihat kayak itu di situ kira-kira buat tempat pipis anjing nggak kayak gitu. Jadi saya akan lihat kayak bagian mana yang kira-kira kering kayak gitu ya. Kemudian mencari arah kiblat sekarang udah banyak banget ya. Ini apa namanya application yang bisa di download di HP, misalkan kayak Islamic Pro atau Muslim Pro atau apapun. Nah, itu biasanya bisa mencari kiblatnya langsung otomatis. Saya pakai itu juga kok di sini. Kayak gitu Mbak Lian. Ya mungkin ini ya Mbak Feby, ketika kita di luar negeri dan jadi minoritas itu memang jatuhnya kayak mau nggak mau belajar Islam. Kalau aku ngerasainnya gitu sih kemarin. Jadi kayak fikih-fikih tentang toharoh, kemudian masalah-masalah itu kan sebenarnya masalah yang kita nggak pernah pikirin ya di Indonesia karena kita ya udah disediain tempat untuk sholat begitu. Pas udah di luar negeri itu rasanya kayak ditanyain semua materi ngaji gitu. Kayak kita tuh harus membuka ulang semua memori kita gitu tentang pelajaran agama Bener gitu. banget. Itu Apalagi emang kalau menarik banget ditanyain sih. kamu kalau sholat apa sih ngomongnya gitu kan Iya. kita kan kayak yang aduh aku kayak ngomong udah terpatri gitu ya dalam ingatan langsung tuh aku nggak tahu artinya apa jadi kayak kita belajar lagi oh, itu artinya apa tentang apa kayak gitu kadang dulu saya pernah dapat pertanyaan itu. Kalau aku dapat pertanyaan dari teman sekamarku adalah, kalau kamu udah sholat kayak gitu, kamu yakin nggak besok bakal baik-baik aja? Hidupmu bakal baik-baik aja nggak? Terus kayak nilaimu, GPA-mu bakalan di atas 3,8 nggak? Kayak gitu. Such a critical question. Pertanyaan macam-macam sih memang. Masya Ini Allah. untuk selanjutnya dari Rita Rahayu, Kak, apakah kalau mau ambil beasiswa ke Korea harus berprestasi dulu atau bagaimana? Dan kalau boleh tahu, apa sih tantangan terbesarnya jadi pelajar di Korea? Wah ini berprestasi dahulu ini sebenarnya berprestasinya dalam bidang apa nih misalkan GPA-nya atau di luarnya atau gimana ya. Mungkin aku counternya ini kali ya Mbak, maksudnya ke arah branding CV kita tuh harus sejauh apa sih gitu, di Jauh CV apa. kita itu kayak prestasinya harus sejauh apa sih yang buat GKS dan beasiswa-beasiswa lainnya, kayak gitu. Kalau sepengalaman ya Mbak Feby. Kalau pengalaman saya sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang pengajar ya, kan kita juga menerima ini kan harus lihat kayak mengirim waktu itu siswa buat exchange juga kan dari biasanya waktu itu pasti kan. Nilai itu yang menjadi nilai tertinggi. Bagaimana mereka kayak ada ininya, ada apa namanya itu biasanya kan persenannya ya, yang paling tinggi adalah nilai. Jadi kalau teman-teman di sini masih semester 1, semester 2, oke, ayo harus rajin dulu. Kalau misalkan emang mau ke Korea misalkan buat S2 misalkan ya, untuk yang dari S1 ke S2 misalkan. Rajin dulu GPA-nya coba di atas 3, itu pasti mereka akan lihat yang di atas 3. Kemudian prestasi yang lainnya itu penting karena sekarang Korea itu adalah one of the most wanted country ya. Jadi kita harus lihat banyak banget saingan-saingan di Indonesia pun bahkan udah banyak banget yang pengen ke Korea. Jadi intinya branding CV-nya juga harus bagus. Misalkan bahasa Inggrisnya itu juga udah punya topik apa sih TOEFL atau IELTS misalkan itu juga harus diperhatikan. Misalkan kalau teman-teman yang lain oh aku nggak ada ininya nih nggak option apa dia cuma optional nggak wajib tapi kita lihat apakah 100 orang yang lainnya mereka akan berpikir seperti itu pastinya nggak kan jadi menurut saya itu penting banget untuk branding meningkatkan CV. Jadi kalau bisa memang sekarang ikutilah kayak apa namanya misalkan acara-acara yang bisa kira-kira membuat kita apa ya stand out ya, lebih berprestasi di antara teman-teman yang lain, yang menjual kayak gitu. Jadi menurut saya itu penting sih, walaupun sebenarnya nggak cuma nilai ya. Jadi tapi menurut saya untuk bersaing di tengah zaman sekarang yang mau ke Korea itu banyak banget. Jadi teman-teman harus berjuang lebih keras kayaknya kalau menurut saya. Kemudian tadi tantangan terbesarnya menjadi pelajar di Korea, tadi sih mungkin sistem pendidikan yang beda ya, maksudnya dalam artian ketika kita belajarnya di Indonesia mungkin lebih slow kayak gitu. Kalau di Korea mereka sangat, bahkan hari Minggu pun mereka akan ke kafe untuk belajar gitu. Jadi kalau untuk yang S1, mungkin nanti teman-teman dari SMA yang ke S1 gitu, tantangannya adalah bersaing dengan teman-teman orang Korea
yang sama-sama satu jurusan kayak gitu, atau sama-sama satu kelas kayak gitu. Karena kalau untuk yang S1 nilainya nggak dibedakan antara foreigner dan non-foreigner kayak gitu, yang orang asing dan yang nggak asing. Jadi tantangan terbesarnya adalah mungkin belajarnya kayak gitu. Bagaimana kita belajar. Kemudian yang kedua bahasa. Yang ketiga adalah tadi kalau misalkan sebagai seorang muslim, yaitu tantangan menjadi seorang muslim di Korea kayak gitu. Menurut saya sih itu ya yang paling besar ya. Yang lain mah nggak masalah sih. Kayak gitu mungkin. Oh ya, Mbak, aku Mungkin jadi Kim juga bisa punya menambahkan sharing juga. ini sih, mungkin aku bisa menambahkannya gini ya, kalau ketika kita mau daftar yang beasiswa Korea, walaupun akhirnya aku tidak menjadi tidak jadi kandidatnya, cuman kalau bisa aku saran, sebisa mungkin itu di dalam CV-nya ada satu paling enggak prestasi atau apa gitu ya, kegiatan yang kita pernah ikuti dan itu ada relasinya dengan Korea. Entah ikut acara dari kedutaan besar Korea yang ada di Indonesia, atau kayak ketika Korea Foundation di Korea punya acara, terus kita bisa ikutan ya itu poin plus banget sih buat mereka bisa ngeliat, karena yang aku tahu ya dari beberapa teman-teman di kedutaan gitu, maksudnya dari atasan-atasannya yang pada kerja di kedutaan ya, orang-orang Koreanya itu bilang mereka sangat senang ketika baca CV anak Indonesia yang mau ngambil GKS itu, mereka udah tahu gitu, udah tahu Korea itu seperti apa, terus Korea itu bagaimana culture-nya, atau dia memang udah pernah ke Korea untuk dalam rangka apa gitu sih. Itu mungkin yang Ya, bisa aku tambahkan sedikit. itu Terus bisa. ya, dan kalau masalah IPK dan GPA itu di fakultasku juga sih, Mbak, waktu pas mau ngirim tuh pasti emang kayak semacam di ranking ya jatuhnya ya, ketika kita mau apply administrasi. Mbak, tapi aku jadi kepo sama sesuatu nih, kan Mbak Feby ini sastra Korea ya, waktu pas ya S2 dan sekarang. Apakah Mbak Feby tetap nyantumin IELTS dan TOEFL atau pure topik aja? Kalau pure topik aja itu di level berapa Mbak waktu pas apply yang S2-nya? Pas S2 saya cuma ngelampirin topik aja, nggak ngelampirin TOEFL. Itu topiknya yang ke 1 atau topik 2? Topik 3 waktu itu. Oh, topik 3. 3 tuh berarti sekarang masuk ke 2 ya? Iya, topik 2. Waktu itu topik 3 masuk ke topik 2, dan waktu itu saya ngelampirin lomba apa sih? Speech ya, speech contest bahasa Korea waktu itu. Jadi itu ada piagamnya. Jadi saya sama sekali nggak ngelampirin bahasa Inggris sih, karena mungkin karena bahasa saya udah apa namanya? Belajar Karena bahasa Korea. jurusannya ya. Tapi sekarang juga nggak menjamin, itu kan dulu ya, waktu itu kan pesaingnya belum terlalu banyak ya, jadi mungkin rezekinya di sana. Kalau yang untuk S3 juga sebenarnya nggak ngelampirin juga untuk yang TOEFL atau IELTS, karena memang dia optional, tapi saya melampirin topik, waktu itu udah 6 ya, level 6. Topik 6. Tapi karena waktu itu kan saya satu jurusan ya, jadi profesor saya sama, ya mungkin itu yang lebih, apa namanya, menjadi chance terbesar waktu itu. Kayak gitu mungkin. Oh iya, sama ini juga ya Mbak, surat rekomendasi itu penting banget ya? Oh, itu penting. Iya, kan selain maksudnya tadi kan Mbak Feby nyinggung IPK ya, terus ada juga yang lebih penting itu surat rekomendasi dari dosen yang akan memberangkatkan kita sih, karena itu sangat membantu menurutku. Ketika aku daftar Korea Foundation itu membantu banget. Benar-benar. Itu penting sih, ada 2 ya. Jadi boleh teman-teman TP-TP dulu sama dosen-dosennya. PDKT dulu. Atau sama guru-gurunya, itu penting. PDKT dulu boleh banget itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mutia, Mbak mau tahu tentang bagaimana tingkat kejahatan di Korea dan apakah pernah mengalami musibah kejahatan di sana? Terima kasih, Mbak Feby. Waalaikumsalam, Mutia, Kak Mutia. Tingkat kejahatannya sangat rendah ya di Korea tuh sebenarnya. Maksudnya sangat aman kalau Seoul itu terkenalnya sangat aman gitu, jam 1 malam atau ya tapi jangan ditiru ya. Dulu saya pernah sampai jam 12 malam tuh jalan dari subway karena nggak dapet subway, terus harus nggak dapet taksi, saya harus jalan ke asrama. Itu tuh Masya Allah, Alhamdulillah tidak apa-apa. Kalau misalnya di Indonesia udah nggak berani kayaknya. Tapi memang banyak sih sebenarnya kasus-kasus kayak misalkan kayak pelecehan atau gimana kayak itu sebenarnya banyak ya. Tapi insya Allah teman-teman di Indonesia sekarang nggak ada sih, masih jarang yang kena kayak musibah atau kejahatan kayak gitu. Copet pun nggak ada ya, maksudnya dalam artian di kafe kalian mau ninggalin HP, mau ninggalin dompet, mau ninggalin laptop, terus ke kamar mandi gitu, itu pun nggak apa-apa. Di Indonesia kan deg-degan ya, maksudnya harus ada temen yang jagain. Kalau di Korea tuh sangat aman ya. Saya di perpus, ninggalin laptop dan lain sebagainya, terus saya makan siang selama 2 jam, nyampe perpus lagi, it's still there dengan nggak berubah gitu. Jadi aman sih insya Allah kalau di Korea. Tapi ya tentunya jangan terus meremehkan ya, tetap harus waspada juga kayak gitu. Ini menarik nih, dan ini mungkin bisa jadi insight buat teman-teman ya. Ketika kita bertanya tentang luar negeri itu jangan bertanya pada
1 orang. Untung dia nanyanya ke Mbak Feby, kalau tanyanya ke aku, Udah pernah, nanya Kim? ke aku pernah ngalamin yang nggak enak soalnya. Oh, oke, di-share dong. Iya, jadi waktu itu kan aku pulang dari KU tuh jam 1 malam kan. Terus emang awalnya tuh naik subway, nah setelah itu nyambung naik taksi karena ya subway-nya udah nggak ada, udah habis kan waktu itu. Diikutin Mbak aku, Oh iya, benar-benar. diikutin stranger dan itu benar-benar sampai masuk ke dalam ininya, dimasukkan, aku nggak nginep di apartemen sih, itu jatuhnya kayak Airbnb gitu ya. Jadi sampai masuk ke dalam kan di Korea tuh banyak banget yang Airbnb kayak pintu dibuka, terus kita naik ke tangga dulu 3 lantai baru sampai ke si Airbnb kan. Dia ngikutin sampai naik tangganya. Terus tapi nggak apa-apa? Terus dia akhirnya tuh nyetop gitu, narik tasku kan. Narik. Iya narik, dan pas dia ngelihat aku tuh agak bingung ya, harusnya dia ngelihat aku pakai kerudung dia tahu aku orang asing kan. Pas aku nengok dia bener-bener sadar aku pakai kerudung, dia mungkin insecure karena takut gak bisa bahasa Inggris. Terus dia langsung ngelepas tasnya, dia turun, dia pergi. Tapi itu beneran kayak jantungku mau copot sih Mbak, kayak rasanya tuh kayak tangga gak nyampe-nyampe, aku lari tuh, ya aku nggak bisa mikir kan ya, maksudnya buat mengusir dia atau segala macam, vocab bahasa Korea aku hilang semua, kayak udahlah lari aja gitu, tapi akhirnya dia pergi. Jadi aku ngalamin yang diikutin stranger itu. Tapi temen aku juga ada sih yang diikutin gitu, dia pernah juga kayak gitu, terus akhirnya dia ngapain ya? Oh dia lari terus masuk asrama, terus akhirnya terus besoknya dicek lagi di black apa sih namanya black apa sih yang di mobil-mobil tuh kayak gitu dicek gitu, oh ternyata bener tuh ada yang ngikutin kayak gitu. Jadi tips saya sih jangan pulang malam-malam. Benar, itu benar. saya tetap apa namanya share ke teman-teman, jangan. Saya dulu sering pulang malam, cuman sekarang udah alhamdulillah karena corona juga ya nggak buka malam, jadi saya lebih suka paling nggak jam 7 jam 8 tuh udah maksimal, jam 9 lah maksimal, atau ya jam 10 jam 11 masih nggak apa-apa karena di daerah kampus tuh kadang kampus saya masih ramai ya, jadi nggak apa-apa, tapi jangan malam-malam ya kalau pulang kalau bisa gitu sih. Oke, lanjut nih Mbak Feby. Ada dari, ini tadi udah ya yang ini sama kan ya? Dari ini ada pertanyaan dari Ainun sebenarnya. Kakak kalau mau lanjut kuliah di Korea memiliki standar IPK, tadi udah dijawab ya? Bukan standar kali ya Mbak, tapi kayak menjadi terbaik dari yang terbaik gitu ya? Amannya seperti itu? Amannya. Tapi biasanya di atas 3 pokoknya, di atas 3 mereka ininya, requirement-nya, persyaratannya. Ini dari Fatimah, Kak, kenapa dari banyak negara yang ada, Kakak pilih Korea untuk jadi tujuan belajar? Oh ya, ini tadi belum saya share. Kenapa Korea? Oke, kenapa ya? Karena saya belajar bahasa Korea satu yang pertama, terus S2, waktu mau S2, kemana lagi gitu. Maksudnya saya belajar Korea di mana lagi kalau nggak di Korea. Yang kedua, terus yang ketiga dulu saya suka banget, masih suka sama misalnya entertainment-nya kayak gitu. Sampai sekarang pun saya masih suka nonton drama juga sih kadang-kadang. Jadi saya pengen merasakan gimana sih caranya apa namanya kuliah di Korea tuh kayak apa sih kayak gitu. Makanya saya memilih Korea untuk yang ke S2 ya. Kalau yang untuk ke S3 kenapa balik lagi? Sebenarnya saya memiliki opsi-opsi yang lain dan awalnya saya nggak mau banget balik lagi ke Korea waktu itu. Ya saya berusaha untuk mencari opsi yang lain, tapi qadarullah ternyata mungkin mempersiapkan untuk kayak ke Eropa dan lain sebagainya itu lebih tough ya, maksudnya beasiswanya juga nggak terlalu banyak kayak gitu, dan kemudahan yang Allah berikan tuh ternyata jatuhnya ke Korea. Jadi ya udah Bismillah lah, mungkin takdirnya ke Korea lagi, seperti itu sih. Kak Fatima. Baik, semoga menjawab, dan mungkin aku bisa menambahkan sedikit. Kadang itu kita suka waktu pas S1 ya Mbak, aku tuh juga kadang mikirnya ya udahlah yang penting tuh S2 di luar negeri, tapi ternyata S2 di luar negeri itu ada banyak apa ya, kayak semacam kriteria yang harus kita list gitu. Misalnya Mbak Feby sastra Korea gitu. Ya mau di mana lagi kalau bukan di Korea gitu, karena itu sumber ilmu terbaiknya di sana gitu. Beda ketika waktu aku dulu nekat mau apply S2 hukum di Korea gitu, ternyata udah kayak ya dapat, emang udah apa ya, kayak semacam kontak-kontakan dengan beberapa profesor di sana, ternyata mereka menghendaki tesisnya itu dalam bahasa Korea kalau misalnya fakultas hukum, walaupun nanti dalam kelasnya bisa dengan bahasa Inggris gitu, tapi tesisnya mereka minta dalam bahasa Korea lah. Itu kan aku keberatan kan waktu itu. Akhirnya kayak, oh ternyata ya memang pertimbangannya itu banyak ketika kita pilih negara tujuan buat jadi S2 dan S3. Kayaknya dulu kita pernah ngobrol ya, Kim pernah tanya ya gimana Mbak? Iya, aku galau banget gitu Mbak waktu dapet. Aku tuh ke SNU kan ya waktu itu. Terus ya akhirnya kayak gitu, mereka bilang intinya tetap gak bisa kalau misalnya tesisnya itu dalam bahasa Inggris, walaupun konsentrasiku hukum internasional dan di kelasnya tuh bahasa Inggris.
kelas GSIS juga waktu itu. iya, GSIS. ternyata tesisnya tetap harus dalam bahasa Korea kalau misalnya di sana. Karena setahu saya emang kalau Fakultas Hukum mereka ke Korea aja sih banyaknya. Jadi kayak mereka lebih fokus di Korea. Apalagi SNU ya. SNU tuh mereka sangat agak-agak sedikit tidak progresif. Jadinya mungkin teman-teman harus cek juga ini nanti kalau misalkan mau universitasnya bisa pakai bahasa Inggris enggak nih kalau emang bukan basicnya Korea. Jadi karena jangan terus aku udah belajar bahasa Korea nih. Topik 6 pun kadang nggak cukup ya teman-teman. Jadi harus pengalaman 1 tahun atau kayak benar-benar tough banget itu untuk belajar kayak gitu. Iya, memang harus banyak-banyak riset sih ketika kita mau apply ke luar negeri itu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ini selanjutnya ada dari Mbak Retno, gimana soal sholat 5 waktu, apakah di Korea nggak susah cari masjid? Susah nggak Mbak? Susah banget. Susah banget. Gimana Kim dulu sholat 5 waktu gimana? Di mana aja? Di mana aja? Aku mengalami sholat di fitting room butik, aku mengalami numpang sholat di kafe, aku ngalamin di tangga darurat. Kayaknya ini deh semua tempat yang menurutku proper, aku alami. Ya benar di kafe tuh luar biasa ya mereka ngizinin ya berarti atau kamu Minta diam-diam? izin, tanya gitu sih, tanya ke baristanya kan, terus ada kayak spot gitu kan Mbak, di deket kasirnya, dibolehin. Karena ya emang nggak kelihatan, ketutupan rak gitu. Oh, Masya Allah, bagus dong. Tuh, Oh, kafe Masya Allah sih, banget. Masya Allah banget, bagus, bagus. Iya, jadi ini mungkin sekalian sama yang bawahnya ya, sekalian makanan juga boleh nggak aku jawab yang bawahnya? Kan sama berhubungan nih, yang makanan halal dari Kak Nada. Kak, ya Nadia benar. Sholat 5 waktu itu tadi udah Kim sharing ya, jadi nggak bisa di masjid. Saya bahkan ini udah 2 tahun, hampir 2 tahun, 1,5 tahun ya karena corona, masjid di Taiwan nggak jarang dibuka ya, maksudnya karena nggak apa namanya mereka harus social distancing. Saya belum pernah sholat di masjid. Oh, Anita, pernah nggak sih? Selama ini saya sholat di masjid balik lagi tuh. Saya sampai lupa. Belum pernah Mbak, Saking aku malah belum pernah masuk ke dalam itu. Ke dalam itu sholat ya. Central Mosque. Belum Nggak pernah ya. sempat soal waktu itu. Iya kan, kayak gitu. Ini saya ingat-ingat lagi, kayaknya pernah ke masjid nggak ya selama ini? Kayaknya belum deh. Maksudnya masjid cuman kayak karena nggak dibuka, jadi ya udah nggak bisa di situ. Paling ke musola sih, kayak tempat yang bisa buat sholat, misalkan kayak di restoran Indonesia tuh ada tuh musolanya. Nah, itu kan bukan masjid ya. Jadi kalau ke masjid susah ya, maksudnya nggak banyak juga yang bisa apa namanya ditemukan kayak tiba-tiba oh ada masjid gitu enggak. Jadi tadi kayak Kim bilang di fitting room atau di ruang-ruangan yang mungkin kalau misalnya di kelas yang kosong nggak di kampus ya atau di perpus itu biasanya tanggal darurat kayak gitu sih biasanya kalau saya. Terus ini boleh lanjut yang makanan halal nggak sih Boleh, yang boleh gimana Mbak. caranya tanya halal atau enggaknya makanan? Oke, ini tergantung kalau teman-teman sekarang gimana mau ke yang restoran Koreanya asli atau restoran halal. Kalau misalkan restoran halal kan sekarang udah banyak ya biasanya Korea apa restoran India yang kayak nggak harus di Taiwan kan kayak di sini tuh yang tempat halalnya tuh adalah Itaewon. Jadi di Itaewon tuh banyak banget restoran-restoran halal yang teman-teman masuk aja langsung nggak usah tanya-tanya kayak gitu ya. Atau misalkan di restoran India pasti tanya dulu dagingnya halal apa enggak gitu. Kalau misalkan mereka kan bilang kalau oh daging halalnya ini misalkan kalau nggak semuanya kayak gitu. Kalau yang di Korea, mereka tidak tahu, orang-orang Korea tidak tahu konsep halal atau haram ya, maksudnya karena mereka juga tidak terekspos banyak tentang Muslim dan lain sebagainya. Teman-teman sekarang di sini maunya makanannya yang apa gitu. Misalkan ada juga yang cuman menghindari babi aja tapi masih bisa makan daging sapi, masih mau makan daging sapi atau daging ayam. Misalkan ada yang seperti itu. Atau ada yang strict banget aku pokoknya nggak mau daging-dagingan semua kayak gitu. Maksudnya yang harus yang halal. Nah, itu berarti tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan tadi yang pertama ya udah berarti carinya mungkin yang non babi. Tapi kan saya nggak menjamin itu dagingnya halal apa enggak ya, ayam dan sapinya. Jadinya bilang aja ada daging babinya nggak atau misalkan kalau kuah-kuahnya tuh ini ada daging babinya. Kalau saya selalu bertanya sih dan mereka alhamdulillah nggak marah ya karena ada ternyata di Rusia gitu kemarin ada ustadzah yang sharing beliau kalau di Rusia nanya tuh pasti mereka marah gitu. Jadi di Korea alhamdulillah nggak marah atau mungkin kalau lagi sensi juga mungkin nyebelin itu bisa jadi cuman so far saya nggak pernah digituin dan saya pasti harus bisa melihat bagaimana yang kira-kira nggak ada daging babinya. Nah itu harus pintar baca Hangul dulu berarti. Tapi kalau misalkan yang benar-benar strict banget biasanya saya cari yang seafood. Itu pun kalau seafood bisa jadi di dalamnya ada soju atau alkoholnya karena kan biasanya
biar menghilangkan ini ya bau amisnya. Biasanya mereka pakai soju atau pakai alkohol gitu. Jadi ada yang namanya alkohol buat masak. Biasanya saya belinya yang kayak panggang-panggang, misalkan ikan panggang dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Kalau mau nanya silakan, nggak apa-apa, tanya aja kayak gitu. Aku malah yang mau tanya Mbak, menarik ini Gimana? soalnya aku kemarin waktu pas di Korea itu sempat sih kepleset. Jadi aku Apa sih? makan mie, habis itu emang dia sebenarnya lauknya tuh seafood dan ternyata kuahnya itu ada mengandung babinya gitu. Campung. Kamu makan Iya, campung? iya, aku makan jampong gara-gara aku tuh nggak tahu ya KF tuh menyediakan aku jampong. Mungkin mereka kira itu nggak boleh makan babinya, emang dagingnya aja gitu. Tapi Mhm. yang mengandung itu mereka nggak tahu kalau misalnya muslim tuh nggak boleh juga. Akhirnya aku makan, itu aku kejebak di situ. Tapi yang mau aku tanya sama Mbak Feby, mungkin Mbak Feby pernah ya sharing sama kayak Imam Lee atau siapapun yang di Rumah Isa gitu kan, di komunitas muslim di sana. Sebenarnya gimana sih Mbak ketika kita makan di Korea, itu halal nih, katakanlah telur, tapi dia diproduksinya di wajan yang bekas dari tueji gitu, dari babi gitu, itu Hmm. gimana? Hmm. Itu Kalau di fikihnya sana masuk. Mhm. kayak maksudnya pendapatnya orang-orang yang lebih paham gitu ya, ilmu agama gitu, Mbak Mhm. Feby pernah ini nggak, pernah tanya nggak, di sana itu gimana untuk muslim-muslim di sana? Itu nanti akan kembali ke orang-orang masing-masing. Tapi kalau untuk secara fikih minoritasnya, kalau memang kita bisa mengusahakan untuk tidak mencari yang barengan, itu kalau bisa itu lebih baik. Jadi yang cross contamination pun berarti sebenarnya kita nggak bisa ya pergi ke restoran Korea pada umumnya karena biasanya mereka menjadikan babi. Kita nggak tahu itu pancinya barengan atau enggak dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan bisa mengusahakan kita mencari yang lain, itu lebih baik mencari yang lain. Itu fikih minoritasnya ya. Tapi kalau misalkan udah kepepet banget nih, aku udah mah, kalau misalkan aku nggak makan, aku nanti sakit perut, nanti bisa membahayakan jiwa, oke bismillah nggak apa-apa. Kita cari yang minoritas, misalnya yang apa pokoknya minimal nggak terkena babi, misalkan kayak telur atau misalkan apa tahu kayak gitu dan tapi kita nggak ya udah kita nggak tahu nggak habis pikir nggak memikirkan dia di dapurnya seperti apa kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk kayak Imam Lee dan kayak Mister yang ada di Taiwan tuh biasanya mereka pasti akan memilih yang mungkin yang halal ya, karena mereka mungkin lebih tahu ya, maksudnya mereka bilang kalau cross contamination itu ya kalau bisa dihindari kayak gitu. Cuman ada juga mbak-mbak di sini atau teman-teman di sini yang ya udahlah, maksudnya yang penting kan ini di dalamnya dia nggak ada babinya nih, misalkan ada tuh bisa ditulis kayak alerginya apa kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa meskipun dia kayak satu pabrik dengan yang memproduksi kayak ada yang daging babinya kayak gitu. Ada yang juga yang memilih seperti itu. Kalau saya masih tengah-tengah ya. Karena kadang saya susah juga sebagai seorang mahasiswa, saya susah untuk kayak menyiapkan diri apa namanya makanan sendiri kayak gitu. Karena memang lebih baik sih kalau misalkan menyiapkan sendiri kan kita lebih tahu ya. Cuman ketika di kampus kita nggak tahu kepepet nggak bisa makan yang lain, ya udah Bismillah maksudnya dalam artian kita berusaha cari yang menunya yang tidak pakai babi kayak gitu. Itu sih Kim kalau yang bisa aku sharing. Soalnya tricky banget emang makanan halal ini ya, kayak misalnya aku makan roti gitu, aku udah makan dengan tenang kan, begitu pas udah selesai aku mikir, "Oh iya ya, ini nih ada rumnya nggak ya? Ini nih Itu ada dia. alkoholnya nggak ya?" Terus pas aku tanya, iya ternyata ada, terus kayak, aduh, akan aku kayak nggak apa ya, kurang hati-hati gitu aku ngerasanya saat itu. Cuman ya emang benar-benar tricky ya Mbak, dan balik lagi ke kitanya, terus pemahaman kita juga diuji sih. Banget. Diuji dengan kaidah-kaidah fikih yang kayak ketika ada keraguan-raguan tinggalkan, kemudian ketika kepepet ya emang udah nggak apa-apa karena itu jatuhnya ya emang udah kepepet gitu, apalagi kan udah mahnya kambuh dan lain sebagainya. Kayak gitu Menarik sih. menarik, masalah makanan halal ini. Mungkin aku juga mau itu ya Mbak, sharing yang isu masalah ini loh Mbak, di Myeongdong, itu kan banyak makanan ya dijual dan itu ada halalnya gitu kan. Nah, tapi aku tuh tanya dengan beberapa orang-orang di sana kayak misalnya aku pernah waktu itu ada sharing session sama Ayana ya. Ayana itu dia bilang katanya kalau dia nggak pernah mau makan yang ada tulisan halalnya kalau di Myeongdong karena sebenarnya itu kayak semacam trik dari beberapa pengusaha supaya pembeli itu banyak. Aku mau konfirmasi sih ke Mbak Feby, bener nggak sih Mbak kayak gitu? Benar, itu bisa jadi trik bisnis ya. Jadi teman-teman di sini harus hati-hati. Itu halalnya mereka bisa jadi juga cuma buat menarik aja. Jadi kalau bisa, kalau di Myeongdong carinya yang ya udah yang jangan terus percaya aja gitu. Jadi kita harus lebih apa namanya kritis lagi. Kalau saya sih lebih lebih sukanya ya udah yang udah jelas, misalkan restorannya itu dia halal, misalkan halal kalau di kita MUI gitu ya, kalau di sini kan KMF atau misalkan dia ada sertifikasinya, misalkan kayak di sini tuh ada Halal Guys.
Nah, itu biasanya mereka menunjukkan sertifikatnya. Oh, ini kita dagingnya dari misalkan New Zealand yang halal, atau daging ininya kita. Tapi mereka self-certified sih. Mereka nggak dari halal KMF, tapi saya makan karena, oh insya Allah daging yang mereka sediakan di sini, apa namanya, halal, kayak gitu. Kan misalkan dari Brazil, misalkan ayam Brazil tuh biasanya halal semua, kayak gitu. Biasanya gitu. Jadi kalau di Myeongdong, kalau yang jajanan pasarnya saya nggak makan juga sih biasanya kalau emang nggak yang kayak daging-dagingan gitu saya pasti nggak akan makan, kecuali misalkan kalau yang lain ya kayak misalkan apa yang bisa dimakan kayak gitu saya makan sih nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Feby. Ini ada dari Mbak Nora, untuk akomodasi dan living cost di Korea sendiri gimana ya Kak? Mungkin around kali ya, around pengeluarannya dan iya, dan akomodasi apa yang paling sering digunain sama Mbak Feby? Oke, kalau di sini saya tinggal di one room sih, cuman one room saya agak kecil ya, jadi bentuknya kayak Gosi One gitu. Gosi One tuh kayak apa sih, kamar yang kecil banget, yang apa sharing kamar mandi gitu. Tapi kalau saya alhamdulillah kamar mandinya di dalam, udah ada dapur, udah ada mesin cuci di dalam, kulkas. Jadi intinya small mini one room atau flat kayak gitu kalau misalkan saya bilang. Itu harganya sebulan 310.000 won, which is berapa, 3,5 juta? 3,5 jutaan. Itu yang murah ya di Seoul. Kalau di Seoul tuh biasanya 400-500 ribuan, which is 6 juta, 7 juta itu untuk kamar ya. Jadi mungkin teman-teman untuk melihatnya sekitar ya 6 juta lah, 6 jutaan atau 5 jutaan untuk yang kamar akomodasi. Kemudian kalau living cost 5 juta insya Allah cukup sih. Tapi itu benar-benar yang ini banget. Kayak apa, benar-benar nggak yang jajan-jajan banyak kayak gitu. 10 juta sampai 15 jutaan itu aman menurut saya untuk 1 bulan ya. Jadi kalau dirupiahkan kayak gitu. 10 tuh agak-agak sedih, agak yang harus irit. 15 juta tuh udah agak yang tenang lah, nyantai gitu. Yang banyak 20 juta sebulan. Jadi itu banyak ya, bisa nonton konser, bisa dance, bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Bisa nongki di tempat-tempat yang instagramable kalau di Iya. angka 20. Bener. Karena di sini mahal loh kafenya. Kafe tuh mahal, guys. Bener Mbak. Green tea latte-nya tuh harganya aja udah di angka paling murah tuh mungkin 60.000 ya. Itu green tea 60.000. latte. Jus buah gitu 70.000. Sedih kan? Iya bener. Mending bikin Apalagi sendiri. buahnya buah langka, mango gitu ya, mango Iya. atau kayak dan kawan-kawannya itu emang susah sih di situ. Tapi Banget. kalau transportasi Mbak Feby paling sering naik apa Mbak? Oh, transportasi biasanya bis sama subway sih, karena di sini apa saya nggak bisa langsung naik subway, harus ada jarak itu 30 menit. Kalau jalan itu 30 menit, jadi saya naik bis itu 10 menit. Jadi pasti bis sama subway atau jalan kaki. Karena nggak ada ojek ya di sini. Oh, Mbak Feby tuh tinggalnya nggak deket banget sama ini ya Mbak, sama kampus ya? Dekat sama kampus, kalau kampus dekat, cuman kalau ke stasiun kampus itu jauh. Jadi Hmm. SNU itu dia nggak deket ya sama SNU stationnya, jadi harus naik bis atau jalan kaki sekitar 30 menit. Kalau saya ke kampus jalan kaki 25 menit, tapi ada shuttle bus. Tapi kalau untuk ke stasiun, untuk kemana-mana itu harus naik bis dulu kayak gitu. Korea emang cocok buat diet sih. Soalnya aku turun jauh banget Pak. Gara-gara jalan kaki, apa jalan kaki. Terus nanjak gitu kan banyak. Apalagi Benar. KU tuh nanjak loh, KU itu gunung. Ya Allah Mbak, mau ke kelasnya aja tuh naik turun gitu kayak ini kapan nyampenya. Ya, makanya teman-teman kalau mau ke Korea, misalkan untuk dalam waktu yang banyak lama gitu, paling nggak ke di Indonesia nanti jalan dulu sejam, setengah jam sebelum berangkat ya, jadi biar nggak terlalu kaget karena by Tapi itu Gojek. bener Mbak, soalnya beberapa teman-temanku tuh ada yang 3 hari itu banyak yang kayak kunang-kunang lah. Maksudnya itu badannya tuh drop karena ya kaget jalan kaki dan kawan-kawannya. Apalagi aku ngalamin camp di Paju kan Mbak, di yang perbatasan Korea Utara sama Selatan kan. Itu luar biasa. Bener-bener kayak daki gunung sih aku bilangnya. Bener banget. Bener Ini banget. ada pertanyaan dari Mbak Sulastria. Gimana sih Kak supaya kita bisa mungkin maksudnya gimana sih supaya kita itu bisa istiqomah produktif gitu ya? Bisa continue untuk produktif, kegiatan produktif. Oke, gimana? Kim gimana? Mbak Feby dulu lah, yang lebih Aku dulu. senior lah. Jangan aku lah. Ini juga sebenarnya ini saya masih harus belajar banget ya bagaimana cara bisa produktif ya. Maksudnya dalam artian produktif itu saya baru aja menyelesaikan satu buku judulnya The Productive Muslim. Dan itu luar biasa bagus banget. Jadi produktif itu bukan event. Dia bukan, oh 1 hari aku produktif. Itu bukan. Produktif itu kayak
itu kayak panjang gitu. Kamu bisa menumbuhkan habit kebiasaan. Nah, itu baru produktif gitu. Jadi bukan tiba-tiba oh aku produktif banget hari ini. Ternyata itu bukan produktif ya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara kita bisa produktif itu kita harus tahu dulu jam biologis kita. Misalkan kayak ada ya teman-teman yang fokusnya di pagi hari atau fokusnya di malam hari. Nah, itu kita harus benar-benar tahu diri kita tuh seperti apa kayak gitu. Terus tentunya dengan kayak kalau tips saya itu biasanya kayak bikin list gitu. Jadi hari ini saya harus ngapain, atau misalnya mau didetail kayak jam segini harus ngapain, tapi itu lebih lebay ya, kayak yang takutnya nanti ketika kita tidak bisa melakukan itu tuh kayak stres sendiri. Jadi biasanya saya satu hari itu ngapa-ngapain kayak gitu di list setiap hari, atau misalkan sehari sebelumnya saya akan ngelis dulu. Terus habis gitu niatnya baik. Jadi kalau misalkan di sini kalau misalkan semuanya muslim, saya anjurkan untuk kalau bisa mempunyai hari pagi-pagi yang baik gitu, pagi-pagi yang produktif, misalkan sholat subuhnya tepat waktu, kalau bisa sholat tahajud, terus habis itu setelah sholat subuh nggak tidur lagi, misalkan dengan kayak zikir atau baca Quran kayak gitu. Nah, insya Allah kalau misalkan itu beda banget, ketika teman-teman bisa melakukan itu, sama ketika nggak melakukan itu, nanti pasti harinya akan berbeda. Dan saya sudah melaksanakan kayak ngerasain itu dua-duanya gitu. Dan alhamdulillah selama 2 minggu ini saya berusaha untuk kayak lebih produktif lagi dan nggak tidur malam. Jadi malam tidurnya jangan malam-malam, paling nggak jam 11 tuh udah deep sleep. Nah, itu insya Allah bisa kayak lebih enak banget gitu, produktif, kayak kita bisa belajar dengan baik, bekerja dengan baik gitu. Terus habis itu kalau mau ditambahkan olahraga yang cukup dan makan yang bergizi. Jadi jangan makan yang cuman kayak tepung-tepungan atau kayak apa gitu. Jadi kita harus balance ya. Kayak di Kemenkes tuh kan sekarang balance foodnya, banyakan yang mana kayak gitu, buah dan sayur harus diperbanyak, dan kayak gitu sih. Itu sangat ini banget ya, tapi itu berguna banget buat saya pribadi. Mungkin bisa diterapkan buat Mbak siapa tadi, Mbak Sulastriah ya kayak gitu. Mungkin bisa Kim bisa sharing juga. Waduh, aku merasa tidak produktif gitu kalau udah berhadapan sama Mbak Feby. Insya Allah. Iya sih, sebenarnya kalau aku lebih ke arah tadi kan kalau Mbak Feby lebih fokus ke 30 menit pertama ya, itu benar sih, emang 30 menit pertama dalam hidup tuh harus dilalui dengan positif. Dan kalau aku biasanya caranya adalah jangan buka medsos dulu bangun tidur, walaupun itu susah. Kayak aku kadang-kadang tuh suka otomatis gitu ya, tapi sebenarnya bagusnya itu tidak membuka itu, langsung fokus aja, fokus mau ngapain gitu, mau ibadah atau apa. Dan abis sholat subuh itu setelah zikir pagi emang biasanya kalau aku nyusun ya hari ini mau ngapain, karena kalau hari dilalui tanpa tujuan biasanya bakal ya udah jalan gitu aja, gabut-gabut aja gitu kan. Terus sama ingat tujuan juga sih, apa aja yang mau dicapai di tahun ini, di bulan ini gitu, karena aku tipe anak yang planeran banget, yang selalu bikin kayak apa ya, aku mau ngapain aja kayak gitu, supaya bisa lebih terstruktur sih teman-teman. Semoga nanti bisa dicoba. Wah nggak kerasa ya, ini udah 11.28. Oh, pertanyaannya masih ada. Aku pilih salah satu ya Mbak, buat jadi pertanyaan terakhir nih, aku langsung pilih yang paling bawah, soalnya ini menarik nih. Maaf Kak, izin bertanya. Sekarang kan Korea sedang populer, apapun tentang Korea sedang booming. Apalagi yang K-pop, misal di Indonesia kan pada suka K-pop nih, sampai tergila-gila. Nah, apa di Korea juga seperti itu Kak, memandang K-pop itu segala-galanya? Maksudku, mau ngapa-ngapain K-pop terlalu obsesi atau enggak? Aku request ya Mbak, bisa kasih sudut pandangnya yang anak Indonesia di sana sama anak-anak Korea. Mbak Feby pasti tetap melihat kan gimana anak-anak Korea itu memandang K-pop dari negaranya sendiri tuh kayak. Oke. Wah, ini menarik juga ya. Kalau BTS segala-galanya iya di sini. Maksudnya semua sekarang BTS semua gitu ya, BTS kemana gitu. Terus ada iklannya dan lain sebagainya itu iya. Cuman kalau misalkan untuk yang orang Korea itu K-pop segalanya enggak sih gitu. Itu tergantung. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya boleh melihat, mungkin sebenarnya iya, tapi mereka tidak menunjukkannya gitu. Jadi gimana ya? Kalau di lingkungan saya tuh, di circle saya tuh, saya nggak bisa nemuin orang yang K-pop lovers atau K-drama lovers. Mereka cenderung biasa aja gitu, karena mungkin di lingkungan kampus apa gimana ya. Tapi mungkin sebenarnya mereka tuh punya satu orang yang mereka suka gitu, tapi mereka tidak menunjukkannya. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan kita kelihatan ya, misalkan kayak mereka pakai goods apa, pakai apa, dan pokoknya semuanya inilah pokoknya aku nunjukin kalau aku tuh fandomnya apa kayak gitu. Kok di sini tuh kalau teman-teman nggak masuk ke world atau ke komunitas itu, ya teman-teman nggak akan lihat gitu, nggak akan kelihatan secara ini gitu. Jadi secara semuanya tuh kayaknya pada suka K-pop atau suka drama kayak itu nggak kelihatan. Kalau menurut saya, pandangan saya. Tapi ketika teman-teman misalkan perginya ke konser BTS baru tadi malam ya, konser BTS, ya
bakal tahu, oh ini sebanyak ini fansnya kayak gitu. Tapi ternyata teman-teman saya yang satu komunitas sama saya, suka juga sama satu aktor, dan saya masuk ke misalnya komunitas fansnya juga, dan bahkan fansnya ini mereka nggak tahu kalau kemarin BTS konser. Jadi sebenarnya nggak segala-galanya kayak gitu. Oh ternyata kemarin BTS konser ya, itu mereka tanya kemarin di Kakao. Iya Oni, kemarin tuh BTS konser kayak gitu. Oh pantesan kemarin ada ini. Jadi nggak semuanya tahu dan nggak semuanya kayak K-pop lovers kayak gitu. Jadi teman-teman tergantung teman-teman melihatnya dari mana, sudut pandang yang mana gitu. Yang secara general atau kayak masuk ke dalam-dalamnya kayak gitu. Kalau di Korea lebih seperti itu sih menurut saya ya, dari pandangan saya kayak gitu. Gitu Kim. Betul sih Mbak, tergantung kita masuk ke circle yang mana. Karena aku ngalamin di 2019 itu teman-temanku di KU kan kebanyakan yang anak-anak semacam apa ya, mereka tuh hidupnya sudah internasional gitu. Jadi mereka bahkan nggak kenal, kayak nggak kenal ya K-pop itu tuh apa aja grup-grupnya segala macam, karena ya mereka ngambis banget juga ya belajarnya dan lain-lain gitu. Jadi ya tergantung kita di circle yang mana, kayak bukan berarti mereka orang Korea tuh terus mereka paham K-pop gitu. Jangankan nama member ya, nama member-member si grup-grupnya itu ya, nama grupnya aja tuh kadang ada yang banyak mereka tuh nggak tahu, padahal mungkin kalau di Indonesia tuh terkenal banget ya grup. Iya sih Benar. tergantung sama circle-nya. Tapi kalau misalkan orang Indonesia yang di Korea sekarang itu udah hampir semuanya, apalagi yang masih muda ya, pasti mereka udah terekspos sama K-pop banget. Jadi udah lebih apa ya, lebih gimana ya, mereka living the dream gitu loh akhirnya. Banyak banget yang K-popers yang saya temukan kalau untuk orang Indonesianya ya. Tapi banyak juga yang enggak kayak gitu. Cuman banyak yang masih muda yang sangat suka K-pop gitu. Emang ketika kita ngelihat Korea dari drama, terus ketika kita terjun langsung di Koreanya tuh menarik sih Mbak. Karena begitu kita masuk ke dalam Koreanya tuh sudut pandangnya banyak banget. Terus kayak bisa ngelihat apa ya, sisi-sisi lain mungkin ya, dari orang-orang Korea yang kadang, oh ternyata nggak sesuai sama apa yang ada di pikiranku gitu. Itu keren. Oke Mbak Feby, ini kita udah di penghujung acara. Masya Allah banget, seneng banget bisa ketemu sama Mbak Feby akhirnya gitu, walaupun hanya virtual. Selama ini kita cuma chat-chat aja, karena time slip juga pas waktu di Koreanya. Terus sehat-sehat Mbak Feby di Korea. Salam buat teman-teman rumah saya Mbak, aku kangen soalnya sama Mbak Ninda, terus abis itu Mbak Yuli, dan masih banyak teman-teman rumah saya yang lain. Pokoknya salam buat teman-teman Indonesia juga. Insya Allah. Semoga sehat selalu dan sukses studinya di Korea. Sebelum ditutup, Mbak Feby mau kasih closing statement buat kita semua. Oke. Intinya sih dari saya adalah ketika teman-teman melakukan sesuatu ya, nggak cuma meraih mimpi dan apapun itu adalah diniatkan dengan niat yang baik gitu. Itu sih. Dan tentunya tidak hanya niat yang baik buat kita sendiri, tapi juga bagaimana teman-teman bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi apapun yang teman-teman lakukan tuh, usahakan itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, atau kayak keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita. Karena kalau misalkan di hadis juga ya, manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan itu menjadi istilahnya moto hidup saya gitu. Kalau misalnya saya melakukan ini, saya bisa melakukan apa sih buat orang lain, dan semoga teman-teman juga bisa melakukan itu di keseharian teman-teman semua. Dan insya Allah kalau teman-teman bermimpi bisa ke Korea, saya doakan bisa meraih mimpi itu, dan tentunya tetap ini ya, menjaga identitas kita sebagai seorang Indonesia dan seorang Muslim kayak gitu. Semoga sukses dan sehat-sehat semuanya. Terima kasih sudah mengundang Kim, Masya Allah. Barakallah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, sekarang kita udah di ujung banget nih, bener di ujung. Mau dokumentasi, buat yang bisa on kamera, bisa di-on-kan kameranya, buat kenang-kenangan. Soalnya ini sharing session yang pertama nih, pembuka banget nih sama Mbak Feby, luar biasa. Terima kasih, sangat Ini so honored. Atika udah siap buat mengabadikan acara hari ini atau masih di room nggak ya orangnya? Udah. Oh ya, oke. Yang belum di-on kan kameranya. Jangan lupa untuk yang ciwi-ciwi sedang dalam keadaan terbaiknya sebelum di-on kan kamera. Ini yang slide 2 belum pada buka nih. Ayo yang bisa on di-on kan. Atika, waktu dan tempat aku persilahkan buat kasih aba-aba.
Oke, teman-teman siap ya. Ini karena slide-nya ada 4, nanti tetap on aja sampai terakhir karena nggak tahu ini teman-teman di slide berapa. Ya, aku mulai ya yang pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih Atika, terima kasih teman-teman semua, terima kasih Mbak Feby sudah meluangkan waktu. Sebelum aku tutup, aku mau mengingatkan buat teman-teman, jangan lupa untuk tetap ikutin akun @frasaberliana, dan jangan lupa juga follow akun @id.akad buat nungguin Open PO Novel Laut Tengah, karena bakal banyak kejutan di bulan ini buat kalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, tetap sehat, tetap stay positif, keep inspiring, pokoknya yang baik-baik deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Terima kasih, Mbak Kak. Terima kasih, guys. Terima Udah kasih Kak join. Di. Terima kasih Kak.